koma tadi kapan ya? Semalam atau kapan? Tadi malam karena Bunda Mila kan menelpon, yuk kita live. Di kita kan malam, di dia siang. Oh iya benar. Jadi aku buka Komal, tapi oten-oten aduh. Buka Komal itu tanggung jawabnya tinggi loh, Ustaz, ya kan? Harus mengendalikan tamu. Salah sedikit apa ya? Kadang mereka ribut, para tamu-tamu di atas ribut. Saya pusing kalau sudah ribut, saya sudah rungkatkan. Bersama Islam saling menyalahkan, udahlah aku rungkatkan. Nah itu benar-benar. Kalau saya juga gitu, Bun. Kalau udah sesama Muslim, ya udah mendingan rungkat saja. Kenapa ketawa Ki? Deng, ampalopom. Naik Ki. Ampalopo. Iya, Ampalopo itu mana aja naik Ampalopo. Pada ini pusing menghadapi mereka sesama Muslim, merasa dia benar, ini benar, ya udahlah kurungkatin aja. Mengelola Komal itu tanggung jawabnya itu berat. Nah itu sebenarnya gini ya Bunda, kalau sesama Muslim itu kalau ingin menambahkan itu harusnya ketika dia menambahkan itu jangan kontradiksi dengan narasi Muslim yang sebelumnya. Gitu. Jadi juga kalau menambahkan harus membenarkan narasi Muslim yang sebelumnya. Jadi nanti kesannya kalau nambahin tapi pemahamannya beda dengan Muslim yang sebelumnya menarasikan. Nah itu yang jadi masalah nanti, apalagi sampai wah salah, yang benar itu kayak gini nih, bahaya itu, udah bahaya itu. Iya, ada saudara kita Ustadz, sekalipun dihujat, dihina, dia sabar, dia membalas dengan nasihat. Oten-oten yang penghujat itu enggak mempan. Kalau kita sabar menasehati dia, enggak mempan yang penghujat. Yang satu lagi dia langsung balas, yang satu negur, enggak boleh begitu terhadap mereka. Aduh, pusing lah. Nur Alamin, terima kasih, barakallah. Iwan Pila di tap-tap ya, bantu di tap-tap. Ini akun 2 minggu baru bangkit Di-like-kan. Waduh, akang jeger langsung. Masa belum ada oten di-like-kan sih, Mbak Denali? Bener aja. Yang di-like-kan itu Mbak Denali kalau udah ada diskusi. Katanya di-live-kan di YouTube Bang Zuma, enggak lah, ada diskusi baru. Iya, kagak mungkin, baru-baru juga live ini. Barakallah kamu tiga. Iya. Oh, ada kah? Iya kah? Lihat aja. Masa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asa. Cantik kali ku tengok ini Mbak ini ya, Mbak Denali, cantik kali ku tengok orang. Iya, foto itu foto di Google itu. Hah? Masa? Enggak lah, asli. Astagfirullah. Bang Jai sini, Bang Jai, kalau ingin bertanya-tanya kita ngobrol santai sini, Bang Jai. Sehat Bunda Rahma? Alhamdulillah sehat. Oh, Masya Allah, di live kan katanya. Hati-hati bernarasi. Teman-teman. Allah. Jadi aku tuh 12 hari di rumah sakit, Ustadz. Aduh, capek. Ya iya, pasti Bunda. Jangankan 12 hari, 1 minggu aja udah serasa 1 tahun itu. Silakan Bang Jai, kita kalau nggak mau ditanya ya Anda bertanya, karena Bang Jai ini gini Bunda, dia itu kan seperti yang Bunda ketahui, dia berhenti ke gereja karena sering mendengarkan yang mana? dialog lintas agama. Oten. Ini api oten. Masa enggak, ada api oten? Ini Bang Jai di bawah. Oh. Karena sering mendengarkan dialog Bang Zuma, dia berhenti ke gereja. Keren kan? Masya Allah. Semoga dapat hidayah ya, saudara.
Amin. Yang penting jangan kayak Oten yang lain ya, Bang Jai. Jadi mendingan jujur gitu, jangan sampai saya sampai mengeluarkan air mata ingin bersyahadat. Kami nggak butuh kayak gitu, buat apa? Terus kesannya itu Kristen ini tipu-tipu, ya, rela menjual agamanya demi hanya sebatas koin yang tidak seberapa. Malu-maluin itu. Ya jangan seperti itu. Bang Jai, selamat siang Bang Jai. Selamat siang Bang. Halo Bunda Rahma. Halo juga. Emang koin itu pacak bisa jadi dua ya Bang? Nah, ini baru keren kalau Bang Jai. Tidak Bang, bisa dikasih tahu. Bang Jai tahu kan yang kemarin sama Bang Jai, si Momi tahu kan? Yang kemarin gitu sama pas ada Bang Zuma. Iya itu kemarin aku diturun ke Garo-Garo itu kan. Katanya nak sahadat dia itu. Gak tahu. Nah itu dia. Jadi jangan sampai Bang Jai seperti itu. Dia tipu-tipu, rela menjual agamanya ya demi hanya sebatas koin yang nggak seberapa. Malu-maluin kan? Tidak lah Bang. Karena gini, iya Bang Jai, dia masuk ke komal-komal, bukan ke komal saya doang, ke komal-komal muslim seperti itu dia. Jadi lebih baik pede gitu, ketika memang masih yakin di kekristenan ya bilang, udah saya Kristen, saya yakin dengan Kristen. Ya mendingan seperti itu daripada sekarang dia ngaku-ngaku saya ingin bersyahadat, tapi ikhlas itu sulit sampai nangis-nangis. Ternyata ular beludak. Iya, nggak baik gitu. Abang orang mana? Abang Jai ini dari Malaysia. Bukan Bang, aku dari Palembang, Bang Kitogalo. Oh, Palembang. Cuma aslinya bukan Palembang juga. Kok Palembang Oten? Kok bisa? Itulah Bunda. Dari dulu cari itu. Makanya cuma Iya, heran dah kalau orang Palembang itu kuat Aduh, juga Bunda, loh ini. aku di Banyuasin loh Bunda, Tanjung Api-Api Bunda. Oh, Tapi memang Palembang kan mayoritas Muslim ya. Oten hanya berapa persen, Bang Jai? Aduh cuma dikit nih ya noten. Kristen cuma dikit Bunda. Iya. Kalau Bang Jai sendiri jadi Kristen karena dilahirkan dari orang tua yang Kristen atau memang pilihan abang? Dari orang tua Bang. Iya. Dan memang pernah nggak Abang Jai bertanya kepada kakek neneknya, kok kita bisa Kristen? Tidak Pernah? pernah sih Bunda, tidak pernah sih Bunda. Ya, coba ditanya dulu, kok kita bisa Kristen nih sementara Main nih sih Bunda, aku nanya kemarin. Tidak cuma nanya di apa namanya di orang tua aja itu. Menurut orang tua pasti tidak boleh lah Bunda. Aku nak nanya Islam. Ngapain kau nanya Islam? Kaget kau jadi mualaf kau yang masuk neraka kau cai. Kemudian enggak, kok bisa orang Palembang itu Kristen tuh? Kenapa bisa? Aku itu bukan asli Palembang Bunda. Dulunya dari sana. Itu pantesan. Iya. pantesan Bang. Dia kan ada bisnis B di sini Bunda. Oh, B2. Apa B2 babi? Oh, Mama bisnis B2. Tidak lah Bang, ada toko kami, ada toko kan. Kirain bisnis B2. Enggak tanggung-tanggung bisnisnya, Bang, Abang. Coba kita sedikit ya Bang ya. Perkataan Yesus tuh di dalam Bible, dia diutus hanya kepada Bani Israel. Bunda, kaget belum Bunda? Kaget belum Bunda? Hah? Aku nak ngomong dulu ya. Bentar deh Bunda. Oke lah, Aku ngomong kan, lah. aku kan lah beberapa hari ini kan masuk. Baru seminggu caknya Bunda. Baru beberapa, belum lama lah. Aku kan memang nak niat belajar ya Bunda ya. Tapi kan emang enggak make up. Tapi aku tuh enggak nak nangis cak itu tidak Bunda. Enggak mau aku cak Iya, itu. jangan. Ngapain pakai Aku juga tidak nangis? butuh koin Bunda. Aku ada duit aku Bunda. Nah, laju terus mengajari aku pelan-pelan be Bunda ya, jangan terlalu apa ya, nanti otakku nih mental Bunda, tidak bisa nerima. Oke. Pelan-pelan ya, kita pakai mode pelan. Nah, Soalnya Bunda, di depanku ini Bunda, lah ada Bible, lah ada catatan-catatan,
Banyak nih ya. Kalau abang, adik, aku panggil aja adik ya. Gini loh. Iya. Iya. Kalau kita tuh berdiskusi, kita lihat dengan siapa kita berdiskusi ya. Kita terapkan cara-caranya. Kalau saudara mau belajar ya kita menyambut, memberi materi untuk belajar. Cuman kadang aku baru tadi pagi kan aku udah bisa main malam kan Bunda. Baru tadi pagi aku lihat itu Bang Juma kan semalam itu kan live sama banyak yang seiman dengan aku. Madai dia disuruh ke colok pantat pendeta kan takut aku Bunda. Tidak cah itulah Bunda. Bercanda lah. Itu kalau penghujat, itu baru gurunda Bang Zuma ngomong gitu. Aduh. Turun kau colok sana, maksudnya itu supaya dia tersadar kalau udah cium pantatnya pendeta kan tersadar dia kan. Candaan itu candaan. Oh iya. Jangan diambil hatinya. Nggak mungkin toh kau turun mau colok pantatnya pendetamu kan nggak mungkin toh. Tidak Bunda kan kayak ini kan banyak juga kan yang DM aku. Janganlah kau naik ke sana gitu kan. Terus janganlah kau belajar banyak lah Bunda yang kayak itu. Banyak kali lah yang cuman kan aku nak tahu dewe, nak belajar dewe. Mensahada itu tuh nanti dulu jauh tuh masih nanti dulu. Ya Gini saja Bunda. sebenarnya gini ya, sebenarnya banyak belajar lah. Iya, Maksudnya kalau masuk Islam dengan terpaksa itu nggak boleh. nah itu Harus dia. banyak belajar. Iya benar. Harus banyak belajar. Iya. Intinya baca yang dia sampaikan Yesus, pengajaran Yesus. Iya benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Nih Oh, lama tak jumpa. Assalamualaikum Tad. Iya, Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. kita ini kan paling sibuk ini Ustadz nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih dikasih makan. Lanjut. Iya, begini saja Bunda, Bang Jai. Izin Bang Jai, begini Bang Jai, izin sebentar. Bang Jai kalau mau bertanya mau tentang keislaman ataupun tentang Bible mungkin kita bahas di sini ya. Ya, kalau ada yang tidak paham dengan akal sehatnya Bang Jai, nanti Gini, Bang. disampaikan saja, silakan. Kalau aku jujur be Bang yo, kalau aku tuh nak bertanya tentang Islam, jujur be kan aku emang awam, tidak pernah belajar. Terus menaku nak ditanya tentang Bible, lajulah tanyalah. Ya sebisa aku tapi jawabnya ya. Jangan dimarah-marahi. Enggak gini Bang Nah, Jai. kita ini Izin Bunda, kita ini Bunda orang izin. Islam Bunda izin bentar. sadar menghadapi Iya. siapa Bang. Kalau kau baik sopan, ya kita lebih sopan. Iya, Ya kan? Begini Bang Jai. Bang Jai maunya bertanya atau mau ditanya, silakan. Boleh, ditanya juga boleh, tidak apa-apa. Oh, boleh, nggak apa-apa. Siap, silakan. Mungkin sebelum ke Ustadz Ali, mungkin Bunda Rahma mau bertanya dulu ke Bang Jai, silakan Bunda. Tapi Saya bertanya sedikit Bang Jay ya. bentar aku ambil yang ballpointku membuat mana. Soalnya aku nak belajar. Bentar aku ambil poinku Bunda. Ballpointku mana Bunda? Bentar, aku mau catat Bunda. Nanti lupa aku. boleh. Oke, sudah Bunda. Nah, yang membuat Bang Jay itu masih betah di kekristenan itu apa? Apa Bunda ya? Makan babi enak. Laju aku bang. Astagfirullahaladzim. Kan Bunda. Cak ini Bunda lah mendarah daging sih Bunda. Terus kan banyak lah. Ya cak mana Tapi lagi ya? tahu nggak kalau kalau di Bible itu babi haram. Pemakan babi itu akan dibakar di neraka, Iya, cuman kan tadi. dihanguskan. Cuman kan itu kan apa ya Bunda? Jujur ya Bunda, aku juga sebenarnya tidak terlalu memahami Bible. Cuman kan diulah dibatalin itu Bunda dengan matinya apa itu di Efesus 5:15. Yaitu ajaran Paulus 3 Galatia 3:13 dengan matinya Kristus di tiang salib dan menjadi tumbal menghapuskan hukum Taurat kan itu ajaran Paulus. Kalau ajaran Yesus kan Matius 5. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Barang siapa nih poinnya ya. Bunda Abang, kasih aku ini barang aja, Bunda. siapa menghilangkan Abang Ya. dengar di poinnya pengajaran Yesus loh. Itu di mana Bunda? Barang Aku mau siapa menghilang, Di mana itu Bunda aku mau cat. Nanti kan aku Matius bisa 5 Bang, Matius 5. ayat berapa? Bunda? Barang siapa menghilangkan
Matius 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan lenyap sebelum semua terjadi. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat, salah satu loh, hukum Taurat, sekalipun yang terkecil. Poinnya di sini ya, barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat, sekalipun yang terkecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah. Tapi barang siapa mengajarkan segala sesuatu hukum Taurat, maka dia menduduki tempat tertinggi. Ini pengajaran Yesus sudah sangat jelas loh perbandingannya. Menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun terkecil, akan menduduki tempat terendah. Tapi kalau Anda masuk ke pengajaran Paulus, Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, Paulus ini menjadikan Yesus sebagai tumbal. Datang untuk menyediakan. Kalau begitu Bang. Jadi bertentangan ajaran Yesus Aku datang dengan Paulus. Itu poinnya ya. Nanti aku datang untuk meniadakan, melainkan untuk mengendapinya. 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak ada ditiadakan dari hukum Taurat sebelumnya semua terjadi. Aku lagi baca, Bunda. Assalamualaikum Bunda, Ustadz Alif. Nanti host Waalaikum. Ini Bang Meo Kristen, Bang Meo. Kristen non denom ya. Oh, Kristen non denom. Siap. Bang Meo, semoga tetap kondusif ya. Ngomongnya gantian satu-satu ya, Bang Meo ya. Sok aku nyimak dulu, nggak apa-apa. Silahkan lah. Oke, tapi itu diselesaikan dulu, ditanggapi itu tentang barusan data yang disampaikan oleh Bunda Rahma. Gimana menurut Bang Jai? Silakan. Ya, ini udah pernah aku tanya ke. Jadi kami itu, ya Bang Meo juga mungkin tahu. Kalau kita perjanjian baru itu kan datang untuk menggenapi, itu bukan menghilangkan. Begitu Bunda. Oke, Bunda mau nyambung lagi atau ke Ustadz Alif? Silakan. Ya, sedikit baru masuk Ustadz ya. Nggak apa-apa. Udah jelas di situ Bang ya. Pengajaran Yesus itu tidak pernah menghilangkan hukum Taurat. Kemudian di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Lebih mudah kiamat terjadi daripada satu titik hukum Taurat batal. Tapi apa kata Paulus di Efesus? Ini Paulus lagi-lagi Paulus nih yang jadi pembangkang ya. Efesus berapa, dengan Bun? ajaran Yesus. Ya. Efesus berapa? Sebentar saya cari ya. Cuma nomornya aku lupa tapi isinya aku ingat ya. 2:15 kali. Itu Ustadku. Ya, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini pengajaran Paulus. Jadi pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus Bang saling bertolak belakang. Yang kalian tuhankan dan kalian anggap rasul bertolak belakang. Nggak sejalan. Itu aja, lanjut. Jadi itu aja ditelaah ya, dipelajari. Ya Bunda, saya ke Bang Meo dulu ya Bunda. Aku ada customer mau ngeladenin, aku nyimak dulu. Nanti Iya Bang Jai, saya sapa dulu ini Mbak Natali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Rahma, Ustadz Ali. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Ya siap Mbak. Silakan Bang Meo. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum ke Ustadz Alif? Tadi Efesusnya berapa ya? Fadol Ustadz Efesus Alif. 2 Efesus 2:15 ya Ustadz. Saya itu Iya, kalau bumbu-bumbu Efesus dapur 2:15. hafal, tapi kalau pasal-pasal terima kasih. Ya, sambil menunggu mungkin kan ini kan diskusi, kalau tempat saya suasana lagi teduh, hujan, syahdu, kayaknya kita bikin santai. Nah, teduh syahdu Iya. udah ikut semua. nah jadi saya melihat tuh begini ya, ini kan kita obrolan santai. Loh, mana tadi bang satunya itu, abangnya? Nggak Nanti apa-apa. naik Bang lagi Jai mana, mungkin Bang Bunda. Jai? Iya kepental. Oke. Nah, jadi begini ya, saya melihat
untuk kawan-kawan Kristen itu memang punya corak sendiri dalam keimanannya dan punya panutan sendiri dalam menjelaskan keimanannya, di mana imannya itu adalah berpatokan terhadap penjelasan-penjelasan, pemaparan yang disampaikan oleh rasulnya yang bernama Paulus. Itu yang saya coba tangkap. Karena ketika kawan-kawan Kristen bernarasi, pasti banyak landasannya itu dari sana dalilnya. Itu pertama saya hargai itu, bahwa kekristenan itu memang memiliki seorang rasul yang bernama Paulus, dan ajarannya diamalkan, pemahaman doktrin coraknya diamalkan, di mana dari ajarannya itu bertujuan untuk menuhankan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, gitu. Karena berbeda. Kalau saya melihat dari ajaran Yesus, Yesus itu mengajarkan untuk kalangan bangsa Yahudi, di mana bangsa Yahudi di sana berkaitan sangat kental dengan hukum Tauratnya Nabi Musa, dan Yesus sendiri tadi dibahas bahwa dia datang bukan untuk meniadakannya kan, dan seterusnya ya. Dia menjalankan itu, bukan membatalkan, tapi menggenapi. Itulah ajaran Yesus yang Yesus ajarkan kepada kalangan Bani Israel pada masanya. Namun pada kurun berikutnya, ada yang diimani oleh Kristen sebagai seorang rasul yang bernama Paulus, di mana dalam doktrin Kristen ini mereka menjelaskan kalau Yesus itu adalah Tuhannya. Nah, di sini saya menemukan titik pembeda antara ajaran Yesus untuk kalangan Bani Israel dengan ajaran Kristen yang berpatokan rasulnya Paulus yang menuhankan Yesus. Nah, itu dulu. Mungkin Bang siapa ini? Bang Meo. Bang Meo ya. Bang Meo. Kira-kira menurut Anda apa yang saya sampaikan itu berlawanan tidak dengan keimanan Anda? Coba. Benar. Kalau saya katakan Kristen ini adalah kebanyakan mereka di dalam ilusi. Jadi kenapa ilusi? Karena saya bingung. Waduh, ini lebih ekstrim Harusnya dari saya. kita meletakkan Tuhan, meletakkan iman, ya. Harusnya meletakkan iman kepada Tuhan atau yang disebut dengan penguasa. Tuhan itu kan penguasa. Nah, kalau misalnya kita katakan penguasa itu adalah Yesus, ya, Tuhan kita Yesus, berarti iman kita letakkan kepada Yesus, yaitu di mana Yesus itu adalah firman. Firman itu pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan pada mulanya apa-apa. Jadi semua itu ada runutannya, Kejadian 1, Yohanes 1 ayat 1 itu sama bunyinya. Nah, tapi teman-teman Kristen mereka lebih membela iman yang diletakkan kepada bapak-bapak gereja. Di sini saya bingung. Yang dibela itu Yesus kah atau bapak-bapak gereja? Makanya kalau kita lihat runutan pencatatan Masoret dan Septuaginta aja, ini catatan yang saling bertolak belakang ya. Kalau bisa dikatakan ini juga nggak sinkron. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita mengetahui hal ini? Saya mengambil 3 poin cek di sini. Makanya saya katakan saya non denom. Saya nggak membela bapak-bapak gereja itu. Sebab siapa? Mereka itu pagan semua. Mereka berbicara berdasarkan Kristen, tapi mereka sendiri bukan lahir dari Kristen. Mereka hanya membuat pembeda corak warna agar kita berbeda dengan yang lain. Hanya itu misinya. Tapi perjuangan iman umat, jemaat, nggak ada masuk di dalam ranah itu. Itulah makanya kenapa selalu kita temui narasi mereka yang selalu seperti emosi atau apa segala macam yang dituangkan dalam perkata-kataannya. Dalam arti di sini kalau dia memang mengetahui kebenaran, tentu dia haruslah bisa mendengar terlebih dahulu. Seperti itu, Bang Alip. Ya, ini malah sudah 10 langkah lebih maju pembahasannya. Kalau dibawa lagi ke pembahasan tentang historinya, tentang bapak-bapak gereja dan lain sebagainya, memang ini ada lagi yang lebih jauh. Dari rumusan tadi apa yang disampaikan oleh Paulus, ada lagi rumusan terbaru yang disampaikan di abad mula-mula oleh bapak-bapak gereja yang membuat sebuah rangkaian, membuat sebuah konsep, sehingga beginilah corak imannya Kristen. Gitu, berbeda dengan bangsa Yahudi dan yang lainnya gitu.
Itu kalau kita lebih jauh lagi ya. Karena kalau kita lihat memang, jadi ini menarik sih sebenarnya. Kalau saya lihat dari apa yang mengatasnamakan itu surat-surat mengatasnamakan Paulus sejauh ini yang dipahami oleh Kristen, ketika saya baca di situ lebih banyak penekanannya kepada bagaimana Paulus itu membuat sebuah aturan keagamaan yang memang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Dalam artian contoh, ketika Yesus membahas tentang hukum untuk kalangan Bani Israel, Paulus itu punya aturan sendiri di luar kalangan Bani Israel. Mengoyak ajaran Yesus. Itu bukan tentang mengajarkan bahwa kalau Yesus itu adalah sebagai sang pencipta alam semesta dan sebagainya, bukan. Tapi berkaitan dengan bagaimana merubah ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Tapi kalau kita maju satu langkah lagi, konsep pemaparan tentang menuhankan Yesus, nah baru ini lahirnya dari bagaimana rumusan yang dibuat oleh Bapak Gereja pada abad mula-mula, di mana mereka mengatakan membuat sebuah konsep kalau Yesus itu juga adalah Tuhan, baik awalnya adalah Trinitas atau ada yang oneness dan sebagainya. Itu sebuah fenomena fakta sejarah yang terjadi di abad pertama sampai abad keempat. Bagaimana di situ konsep itu dibuat, diatur. Bahkan dalam sebuah catatan kan Roh Kudus itu baru dimasukkan sebagai Tuhan itu masuk di abad keempat, di abad ketiga keempat. Nah artinya apa? Lebih jauh lagi yang dipahami oleh kawan-kawan Kristen yang menjadi corak imannya, yang sekarang ini dengan bangga menjelaskan tentang Trinitasnya, tentang ketuhanannya, itu memang lebih ke pemaparan rumusan dari Bapak Gereja tentang konsep Trinitas. Bahkan Bapak Gereja itu juga mengatakan, saya lupa namanya ya waktu itu siapa, Trinitas itu dibuat konsepnya namun tidak bisa dijelaskan. Kalau ada yang bisa menjelaskan maka bukan Trinitas lagi. Gitu. Makanya sebuah rumus yang dibuat tapi tidak akan pernah bisa dijabarkan gitu. Nah, jadi ini makin jauh lagi. Inilah yang disampaikan oleh Yesus, makanya berkali-kali ketika kembali kepada ajaran Yesus, waspadalah terhadap penyesat, pengajar palsu, antikris dan sebagainya yang akan datang pasti nanti setelah Yesus. Karena Yesus berpesan bahwa kepada murid-muridnya waspadalah gitu. Waspadalah. Berkali-kali itu banyak tulisannya, banyak catatannya. Bahkan dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18, saya ingat tuh ya. Di situ dibahas pengajar atau antikris itu berasal dari antara kita. Berarti nggak jauh tuh, periodenya nggak jauh. Atau mengambil referensi-referensi yang ada atau sebagian yang diajarkan oleh Yesus dan para muridnya. Nah gitu. Silakan Bang Meo, silakan. Ya, tadi ada disinggung tentang antikris. Mengenai hal antikris, ini memang kalau dibuka, ya bisa salah, bisa tidak gitu ya. Karena saya pernah membuka ini, 6 orang teman saya jadi ambigu, jadi masuk ke kemana-mana ya, ateis lah, kemana dicoba semua ya. Tapi sebenarnya ya pada faktanya, ketika Gabriel sang malaikat itu dari surga mengabarkan kabar gembira yang ditulis di dalam 2 kitab ya, Alkitab dan Al-Quran ya. Ya kan? Inilah kabar gembira itu, hai Maria, berilah nama anak laki itu dengan nama Yesus. Tidak ada Kristus di situ ya. Nah, setelah kita runut ternyata Kristus ini ada, dimunculkan seperti kata Bang Alip tadi ya, kayak Roh Kudus di abad ketiga gitu ya Bang ya. Kristus ini kalau kita searching di sini secara kasarnya ya di abad pertama kalau nggak salah ini. Kristus muncul di abad pertama, di mana bahasa di abad 1 Masehi ya, abad ke-6, abad 1 Masehi Yesus wafat ya. Setelah wafatnya Yesus itu, orang-orang teologi memberikan tambahan nama itu Kristus, yaitu artinya yang diurapi. Nah, jadi sebenarnya saya sering bertanya gitu loh,
Sebenarnya mereka ini menempatkan nama Kristus ini dikarenakan rupa dan gambar yang berbicara tentang hukum dan ketetapan Tuhan itukah, atau yang sedang mengajar itukah, atau meletakkan Kristus ini sebagai ranah untuk merendahkan Yesus itu sendiri. Karena Yesus, kalau dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 dia pada mulanya adalah firman, tentu siapa yang sanggup membaptis dia? Bukankah kita yang harusnya dibaptis oleh dia? Seperti itu ya. Yang diurapi siapa? Yesusnya kah atau kita? Itu pertanyaan yang paling mengganggu ya. Nah, tapi kenapa saya nggak masuk ke ranah itu? Karena saya tetap menghargai catatan-catatan lama, dan saya mengambil Kristus itu sebenarnya adalah kita. Kita ini menurut saya itu sayanya. Sayanya yang memperkatakan perkataan atau pengajaran yang pernah sampai ya, di mana ada rupa dan wajah itu yang berbicara dalam hal mengajar, yaitu Yesus itu sendiri. Berarti kalau saya memperkatakannya juga atau melakukan pesan terakhir dari Yesus itu, kalian juga harus melakukan apa yang harus kulakukan, bahkan yang lebih besar. Nah, di situ berarti sayalah Kristus itu. Seperti itu ya. Nah, itu kalau saya. Nah, tapi kalau dari mungkin ya kita baca di mahkotanya Paus ya, mahkota Paus. Ini pun jadi pertanyaan juga ketika ada tertulis di situ, di mahkotanya itu wakil putra Allah. Ya. Mahkota Paus itu. Sebentar ya, sama. Ikhwan Pillah ya, sambil menunggu Bang Meo, tolong dibantu di tap-tap layar. Ini akun baru bangkit ya setelah 2 minggu kena tombak ya. Tolong di tap-tap saudaraku semuanya. Lanjut Pak Meo. Vicarius Filii ada tertulis. Selalu punya grup di Messenger lagi untuk komunikasi. Benar ya logika ya. Dan saya yang mengeluarkan abang dari grup, betul nggak bang? Betul. Iya. Saya yang mengeluarkan dari grup. Karena kita bisa memilah-milah mana kita yang beda pendapat, mana kita harus berteman. Jangan karena perbedaan kita jadi bermusuhan frontal, itu menjadi kisruh nanti jadinya. Jadi walaupun saya garda terdepan awalnya mulai kasus logika, tapi bukan saya bermusuhan ataupun apa, tidak. Tetapi kita coba meluruskan mana yang membengkokkan. Jadi karena ini udah kadung kita buka di publik, ayo kita luruskan semua dengan kepala dingin. Dengan Bang Umar, dengan Bang Zulfikar juga saya teman baik, sangat baik logika. Jadi kita selalu punya jalur-jalur tertentu. Jadi saya mohon kepada teman-teman satu poinnya, jangan pernah kita mengucapkan suatu kata-kata atau narasi yang tidak atau belum kita mengerti, karena itu nanti bumerang buat kita sendiri. Makanya saya di sosial media masalah kasus logika, saya vakum, saya berdiam diri kurang lebih hampir 2 bulan logika ya. Karena apa? Saya nggak mau campur kalau sudah tidak sesuai lagi dengan otak kepala saya begitu. Jadi tetap saya pantau, jangan ada nanti kisruh begitu. Jadi ayo teman-teman ya, kita coba di room yang terhormat ini, karena saya tahu roomnya Bang Umar ini room terhormat, orang-orang yang punya kapasitas mumpuni berbicara di sini. Jadi kalau tidak jangan ya, bahaya itu nanti, karena ini dipantau oleh jutaan manusia di Indonesia. Oke, terima kasih buat teman-teman saya. Silakan buat hal-hal yang lain baru dibicarakan. Wah, keren Pak Sang Surya, teman baik saya juga ini Pak Sang Surya. Silakan. Gimana logika? Ada topik? Ada ini nggak? Enggak, kalau saya nggak ada bang, cuman satu aja. Apapun narasi tentang saya, maka tunjukkan buktinya. Karena gini abangku, cuman satu cara untuk mengalahkan kebatilan ataupun fitnahan, yaitu tunjukkan buktinya, ya. Apa yang Anda tuduhkan, tunjukkan buktinya gitu. Kalau Anda tidak bisa, berarti Anda cuman menarasi kosong, intinya nggak ada isinya gitu. Kalau saya sih silakan, banyak. Ini Pak Melnaf juga pernah itu dibaca. Coba naikkan Bang Pelnaf bang.
Pak Melnaf, dia juga pernah donasi 100.000, alhamdulillah. 100.000 atau 150 atau 200 lah, silakan dinaikkan. Dan beliau nggak pernah menuntut kepada saya untuk ada di bawah untuk mengatakan contoh mana hasilnya, karena kita tahu ya saat kita memberikan saat kita mengurus di ini nggak apa-apa Belnaf, karena ini mereka mengatakan donasi tangan kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Aduh, ya udahlah. Ini yang baik, ini yang baik. Pak Mela memberi nggak menuntut dia. Mana hasilnya? Katanya kau melapor. Saya nggak pernah mengatakan saya melapor. Yang melapor Bang Dosma, saya cuma sebagai saksi. Gitu, nggak menuntut dia. Apa yang terjadi di sana? Bagaimana ini? Kita tahu hukum itu butuh proses. Karena mereka kecewa, jujur aja. Bentar. Kenapa saya keluar dari grup toleransi? Izin Bang ya, dikit lagi Bang Pak Melnaf. Kenapa saya ini? Karena mereka terlalu menuntut saya. Mereka kecewa karena saya tidak berikan informasi yang mereka butuhkan. Ya wajar kalau saya nggak memberikan, karena saya merasa ada yang pantas diberikan, ada yang tidak. Dan mereka mengatakan di situ, kami terlalu tunggu dulu, karena kami nggak mau dengarkan dulu, dengarkan dulu, ya. Karena apa? Mereka terlalu menuntut, ya. Saya nggak suka. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena saya tahu apa yang harus saya berikan, apa yang tidak, ya. Karena apa? Saya di sini bekerja bukan sendiri. Kalau saya bekerja sendiri, ya oke, saya mungkin bisa berikan. Tetapi tidak di sini. Kalian tahu nggak saya dimarah-marahi oleh Bang Dosma karena pernah saya live selama di Medan, ya. Dan itu saya kirimkan bukti chatnya. Kalau kalian minta, bisa saya buktikan di sini Bang. Itu saya dimarahi oleh Bang Dosma karena saya live. Karena apa kata Bang Dosma? Gara-gara kau live, tempatmu udah dilacak, tempatmu udah tahu, dan sekarang kau harus pindah. Jam 12 malam saya mau disuruh pindah biar kalian tahu dari tempat saya menginap. Karena apa? Pernah nggak kalian berpikir itu? Nggak percaya? Tanyakan langsung sama Bang Dosma. Nomor Bang Dosma ada di WA di di bio dia ada nomor Bang Dosma. Jadi jangan kalian ini harap, apalagi Anda nggak ada berkorban. Begini, tapi seorang berkorban. Tunggu logika. Bukti aja, bukti. Saya ke live. Bukti aja. Saya ke live-nya Bukti Femi aja. dulu ya. Saya nggak kabur ya. Saya nggak kabur. Saya ke live-nya Femi bentar. Saya bakal minta bukti di sana. Oke, Ya, silakan. tunggu Bang ya. Saya nggak kabur ya. Dulu Pak Kristen, itu masuk lagi. Nggak kabur. Iya, saya masuk lagi ya. Saya masuk lagi ya. Teman-teman, sorry, minta waktu teman-teman. Minta waktu Pak bentar. Kristen sejati. Komentar, silakan jika ada yang mau disampaikan. Ya, aku Ya, minta mohon maaf untuk semuanya. Dan ini Saya sedikit. izin keluar saja ya, karena ini Bang Dosma tidak pernah membayar saya 500, tidak. Dia hanya mengirim untuk ongkos saya, ya. Jadi itu bukan bayaran Bang Dosma. Dia hanya membantu untuk mengirim ongkos saya. Dan sampai di sana, ya, dia bertanggung jawab full terhadap saya. Bertanggung jawab full, ya. HBB, PBB itu selalu mendampingi saya atas permintaan Bang Dosma. Dan masih banyak yang lain. Dan Bang Dosma bertanggung jawab full terhadap saya. Itu ya. Makanya saya pindah-pindah tempat itu untuk keselamatan saya. Ingat, Bang Dosma tidak pernah membayar saya 500.000. Itu adalah untuk ongkos saya ke sana. Dan sampai di sana Bang Dosma bertanggung jawab. Tahu kan arti tanggung jawab? Berarti Bang Dosma nggak lepas diri dong dari saya. Dan sampai akhir dia bertanggung jawab full tentang saya. Itu. Jadi ya, itu perlu digarisbawahi. Silakan Pak Melnaf. Sorry. Ini teman Bang Kristen Sejati itu kok saya rasanya dengernya tuh merindingnya tuh malu gitu loh. Kamu belum punya bukti menuduh Bang Logika itu memakai uang memanipulasi lah, mohon maaf kalau saya salah ngomong. Jangan gitu dulu, kalau udah terbukti baru boleh ngomong. Ini kan kita asas praduga tak bersalah, betul nggak para praktisi hukum? Saya walaupun bukan orang hukum juga ngerti gitu loh. Iya itu harus Betul, begitu. ya? Kalau belum jangan dulu gitu. Jadi kamu yang dinamakan, mohon maaf, kamu Kristen sejati atau nyaman, aku nggak tahu ya. Pokoknya kalau jika kamu Kristen, kan kamu tahu, ya kan. Jangankan belum terbukti, ya kan. Yang salah aja kita patut memaafkan gitu loh, Kristen sejati. Apalagi ini Bang Logika belum terbukti gitu, kok udah framing kayak gitu. Aduh, bikin malu orang Kristen kamu. Izin Bang, gini juga masukan dari saya Bang. Sebelum saya close statement Bang. Gini, saya masukkan dari saya. Iya. Kalaupun ada pelaporan kepada siapa tadi itu yang dilaporkan itu? Si Nora namanya, siapa yang dilaporkan tadi? Entok ya? Nora Aritonga baru si Uniripa sama Juma.
M. Abbas bang. Gini. Itu yang melaporkan Karena mereka ini kan masih terlapor. Jadi kalau apalagi lah mereka ini masih terlapor nih. Nah kalau misalnya ada teman kita itu si entok-entok itu kan juga sekarang lagi ada penahanan oleh pihak kepolisian. Itu hak kepolisian, harus kita hormati prosesnya. Tapi begini loh teman-teman, di penegakan hukum pidana kita di Indonesia ini ada dikenal namanya Ajas Equality Before the Law. Gitu. Ajas ini teman-teman harus kita pahami bagaimana seorang tersangka itu berhak diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah teman-teman sebelum ada putusan pengadilan yang ingkrah. Jadi kita jangan sekarang misalnya kalau si entok ini ditahan, jangan kita menghina dia, menjelek-jelekan dia, kan kamu udah ditahan, kamu udah gini-gini. Ya belum tentu bersalah teman-teman gitu ya. Jadi kita harus hormati proses ini. Kalaupun dia ditahan saat ini itu hanya bentuk proses untuk kepentingan penyidikan. Belum tentu dia bersalah teman-teman. Jadi jangan langsung kita hujat dulu, jangan, nggak boleh. Ada ajas equality before the law dalam penindakan hukum pidana di Indonesia ini. Mari kita hormati proses itu. Nah si entok ini teman-teman, jangan dulu dihujat teman-temannya. Saya tidak setuju kalau dia dihujat. Kalaupun dia dikatakan ada videonya gini menista, enggak. Kita hormati proses hukum acara pidana yang ada di Indonesia ini. Saat ini masih proses. Artinya belum ada putusan yang ingkrah yang menyatakan si entok ini bersalah. Itu yang perlu kita hormati. Makasih teman-teman semua. Aku kasih usul boleh nggak? Usul saya agak-agak gimana, tetapi bolehkah saya permisi bicara untuk win-win solution gitu? Boleh, silakan Pak. Silakan. Oke. Jadi saya dengar gini ya, dari pihak Kristen itu ada yang menuntut dari pihak debater apologet Muslim, demikian juga sebaliknya dari pihak Muslim menuntut apologet Kristen. Bagaimana saya kasih win-win solution? Gini misalkan 3 orang penuntut dari Muslim, 3 orang penuntut dari Kristen. Kita bebaskan yang 3-3 itu. Setelah itu kita damai, nggak usah ada lagi debat-debat hujat-hujat menghujat. Nah, setelah itu deal. Kalau setelah ini keputusannya kita win-win solution, kita sepakati bersama, ada salah satu pihak melanggar. Jadi dari Kristen, nanti saya yang akan nguber orang itu gitu loh, teman-teman saya. Nah, dari saudara Muslim, bila mana dari saudara Muslim ada yang menghujat, nah biar saudara Muslim yang mengambil sendiri orang itu. Bagaimana usul saya gini? Agak di luar ini, di luar apa? Gimana? Ya, saya sepakat itu Bang. Gini, di hukum acara pidana kita ada dikenal namanya restorasi justice. Ada dikenal restorasi justice, yaitu sebuah proses di mana semua pihak berkepentingan ini nanti untuk keadilan itu kepada restorasinya. Jadi saya pikir kalau tentang penghinaan penghujatan agama ini memang harus diselesaikan secara restorasi. Kenapa? Kita harus melihat kepentingan masa depan, ke depan. Jangan gara-gara si entok ini, si Nora atau siapapun itu, ataupun siapa yang dari Kristen ini, hubungan persaudaraan orang yang di luar sana yang sangat baik bisa terganggu. Bisa terkontaminasi, betul. Gitu. Makanya saya bilang gini, kalau menurut saya ya, saya mungkin kurang hebat lah jadi pengacara ya. Tapi kalau menurut saya begini, pengacara yang hebat ini ketika dia mengedepankan namanya itu mediasi. Itu pengacara yang hebat. Mediasi, restorasi. Kalau di hukum Islam ada namanya tabayun. Kalau di Kristen ada di kitab Matius itu tegurlah seseorang itu dengan kasih. Artinya itu menunjukkan ke restorasi. Harusnya teman-teman saya yang dia advokat itu harus menyarankan tadinya dulu itu restorasi itu. Jangan main-main laporkan segala macam. Akhirnya apa? Ini rame jadinya. Ada orang yang tadinya bersahabat bahkan menganggap saudara antara Kristen dengan Islam. Mulai ini terganggu gitu loh. Terganggu. Karena media ini nggak bisa dihalang-halangi. Gitu, satu. Yang kedua, terkait tentang diskusi. Tadi saya tegas juga. Saya tidak membela si logika ini. Saya tidak kenal dan belum pernah saya satu komal. Teman-teman begini, hati-hati ya, ada yang merekod. Ketika kita menyerang martabat seseorang, bahkan fitnah ya, 3110, 311. Kalau kita belum punya bukti, jangan loh, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau belum di tangan, takutnya gini, kalau kita menghadirkan saksi ini sifatnya gini, jangan kita menganggap saksi ini adalah seseorang yang memang membela si tersangka, si korban, enggak. Saksi kalau di KUHP kita di pasal 1 angka 26 itu lebih kepada orang yang mendengar, menyaksikan, mengalami, dan sifatnya itu hanya untuk kepentingan penyidikan gitu loh teman-teman. Sifatnya hanya untuk kepentingan. Jadi jangan pula diserang si logika ini. Logika kamu saksi ini. Enggak. Saksi ini sifatnya untuk kepentingan penyidikan. Bukan berarti si logika ini membela Kristen atau membela Islam. Enggak. Dia sebagai saksi. Bukan pelapor. Saksi itu enggak. Jadi, nah kalau teman-teman belum memegang namanya bukti di 184 itu minimal 2 alat bukti.
Jangan nyerang seseorang, itu berbahaya, takut direkod dan diserang balik, dilapor balik. Kan jadi kemana-mana jadinya. Itu aja kalau statement dari saya, Bang. Saya mendengar aja dulu, ada kegiatan. Siap. Ya, Oke, intinya dari Ya, Kombelas karena saya mau keluar ya, saya mau keluar bapak-bapak ya, bapak-bapak yang terhormat, karena saya mau keluar, saya izin mau keluar. Tetapi saya mau cuma sekedar saran untuk Bang Logika ya, sebagai umat Islam yang tadi mengaku orang Islam, kesalahan fatal bagi seorang umat Islam itu menginjak kitab suci orang lain, dan disinilah terjadi perselisihan sehingga saling hujat menghujat, dan itu cuma pesan saya terhadap orang Islam. Tunggu. Anda jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Anda jangan turun dulu. Enak kali Anda setelah Anda tunggu Bang, izin bentar aja untuk Ibu ini. Ya, jangan setelah Anda buang kotoran Anda lari. Tadi Bang Logika kan mengaku. Nggak, dengarkan dulu, mute dulu. Di-mute dulu. Anda jangan setelah buang kotoran Anda lari. Abang orang Islam. Makanya dengarkan dulu, dengarkan dulu. Bisa ganti-gantian, Bu. Iya. Ya, tapi jangan Anda setelah buang kotoran Anda kabur. Dengarkan dulu. Ya. Dengarkan dulu, Dek. Anda cuma mendengar saya berbicara setelah itu Anda langsung ngambil narasi. Apalagi mengatakan saya penyebab. Anda tahu arti penyebab itu enggak? Penyebab itu adalah awal mula. Itu penyebab. Betul enggak, Pak? Teman-temanku sini yang cerdas? Ya, kalau dia katakan penyebab, berarti di sini awal mula itu adalah saya. Tunggu dulu, diam dulu. Anda berbicara, Anda tahu apa ucapan Anda itu. Oke, baiklah, yang Bang. saya tahu. Baiklah, Bang. Saya mendengar omongan Abang. Dengarkan dulu. Makanya saya paling benci sama orang narasi, tapi dia nggak paham apa yang dinarasikan. Kalau Anda katakan penyebab, berarti itu adalah awal mula. Sekarang saya mau katakan kepada Anda bisa jamin nggak kalau awal mula perdebatan ini dimulai dari saya? Kalau Anda tidak berani, tidak bisa menunjukkan bukti, maka jangan Anda bicara penyebab di sini. Biar saya ingatkan pada Anda ya. Silakan teman-teman Kristen jawab. Pertama kali yang pernah menduduki Alkitab itu adalah dari Ustadz Agustan. Itu selalu dulu yang digoreng-goreng. Setelah itu baru ada yang bukti logika. Diam dulu. Sedikit. Setelah ini baru Anda. Setelah ini baru Anda. Ya, setelah ini baru Anda. Yang kedua, baru Utiwati Mena yang menginjak Al-Quran dengan kakinya, kita lihat itu. Dan baru saya. Dan ketiga ini tidak ada hubungannya. Agustan menginjak ini menduduk Alkitab almarhum itu bukan karena siapa-siapa. Dan Utiwati Mena juga yang sudah meninggal menginjak Al-Quran bukan karena penyebabnya adalah Ustadz Agustan. Dan saya pun melakukan itu bukan karena mereka. Jadi bukan karena balas-membalas. Dan apa yang dilakukan oleh Sepiatul bukan juga karena saya. Nggak ada hubungannya antara empat ini. Dan tidak ada hubungannya penyebab semua ini karena saya dan karena yang lain, tidak. Karena perdebatan itu ada. Saya melakukan itu baru kurang lebih 1 tahun yang lalu. Tetapi perdebatan sudah ada sejak dahulu kala. Kalau orang si Juma itu sudah dari tahun 2008 kalau saya dengar kemarin. Udah lama sekali mereka. Ujat-ujatan itu sudah berlangsung lama. Jadi tolong narasi Anda. Bentar, Bik. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Saya tanya sama Bu Khadijah. Bu Khadijah punya bukti topik kitab Bible nggak? Saya tanya. Karena tadi saya mendengar sendiri, Bang Logika ini ngomong sendiri kalau dia pernah menginjak Bible. Dia sendiri yang ngomong, makanya saya karena dia yang ngomong, makanya saya bisa seperti itu. Justru saya tidak pernah melihat dan saya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Tetapi karena si Abang Logika yang ngomong, maka saya terkejut karena saya orang Islam. Kenapa orang Islam? Orang Islam itu tidak boleh mendengar orang lain. Begini Bang Ucok, Khadijah, begini Bang. Semisalkan Abang pengen bukti logika menginjak Bible dan dia ditolak di perkumpulan API, saya ada bukti kuat. Udah, laporkan. Topik siapa? Besarkan dia, Bang. Ini bukan Abang pengen bukti kan? Oke, apakah saya mau play di sini tentang penginjakan Bible? Apakah saya boleh biar hukum yang bekerja, gitu saja. Silakan. Oke, tunggu saya ambil HP satu lagi ya. Tunggu HP satu lagi ya. Ya. Jadi kalau ada yang punya bukti video asli dari Tuan Logika menginjak Bible, harus berani melaporkan. Jangan nanti ABC sampai Z, ya kan? Udah 6 bulan itu udah nggak bisa, udah nggak laku itu, aduh.
Gitu loh. Kan Pak Mela, biar belajar hukum dulu ya. Lucu orang itu. Jadi kalau misal ada bukti, jangan cuma ini buktinya tapi nggak ada yang ngelaporin juga, ya sama aja kan gitu. Ibarat makanan udah basi itu 6 bulan, aduh. Jadi susahnya Ya gimana Pak Sang Surya? sebentar. Kan dari awal tadi sudah saya katakan Bu Khadijah, saya mohon dengan segala hormat saya, siapapun Anda, siapapun kita, tolong kali setiap kita bernarasi atau berkomentar dimengerti dulu apa yang mau kita komentari, jadi tidak blunder. Nah ini sekali lagi saya tegaskan ya, saya kenal baik siapa si Logika dan dari awal. Tapi saya nggak koar-koar ya, artinya saya harus menganalisa dulu. Karena begini, ada kata orang bijak begini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, belum tentu itu suatu fakta. Nah jadi harus berhati-hati dengan ini semua. Konsultasi hukum tadi sudah banyak berbicara, mengedukasi kita bagaimana kita menyimpulkan sesuatu dengan fakta-fakta yang memang valid. Belajar kita dari setiap perkataan konsultasi hukum tadi, sangat elegan dia menjelaskan. Jadi tolong dong saya ulang-ulang kembali, hati-hati kita setiap berbicara. Memang kita harus benar-benar kode, karena ini sosial media loh, jutaan manusia loh ya. Jangan jadi omongan kita jadi bumerang sendiri gitu loh. Jadi terakhir saya bicara untuk yang Surya lain. begini, saya boleh kasih bukti nggak si topik nginjak Bible? Silakan. Pak, sebentar Pak. Gini Pak, itu sudah dilaporkan. Jangan di sini Pak, di kepolisian saja kalau kasih bukti itu saja. Nah ya kalau itu kan tadi Bapak minta bukti, saya kasih bukti juga. Tentang donasi saya udah kasih. Abang melaporkan ke polisi, itu saja dengan video, silakan dilaporkan. Ya, gitu loh Pak. Bang Juci sini. Selamat siang. Selamat siang Kakak. Besarkan Bang Umar, besarkan akun dia dulu Bang. Siap. Besarkan akun dia Bang, biar dia tunjukkan dulu bukti-buktinya ya. Salam sejahtera Kita kan Ya, salam sejahtera juga Kakak. Tentang topik yang menginjak Bible ya, saya kasih bukti dulu ya topik ya. Ya topik, boleh nggak topik? Ya, silakan Pak. Oke. semuanya jangan cuman itu. Apalagi tadi ya, jangan sampai gara-gara ini nanti. Tunjukkan semua yang kau punya, termasuk menginjak Bible, termasuk masalah donasi tadi, dan termasuk masalah penipuan yang kau katakan itu. Silahkan. Jadi semua ya Bang Umar ya, tolong semuanya biar dia tuntaskan Bang. Bentar, aku garis gini dulu. Oke. Ya. Dia kalau dari orang. Ya. Itu siapa tuh topik? Iya, sudah itu. Terus gimana langkah selanjutnya Pak Kristen? Langkah selanjutnya gimana? Tentang apa ya, donasi yang tadi ya? Oh, yang ini nggak dilaporkan nama Pak Kristen? Oh, kalau itu tidak Pak, tapi saya hanya ingin satu, kesadaran logika, jangan mengungkapkan narasi, tetapi semua isinya sudah berarti nol. clear. Oke, sekarang Bukan, yang Pak. kedua. Tadi Sebentar, udah sesimpel Begini, Pak itu. Omar. Nggak usah Tadi bukti yang nggak tadi, usah bukti dikembang-kembangkan. Enggak, sebentar, nggak usah dikembang-kembangkan dalam arti di situ kan ada video yang dimana di situ diduga si Logika menginjak dan Bapak tidak melaporkan. Oke, di situ clear. Nah, sekarang bukti yang kedua, donasi. Silakan, Pak. Donasi. Dia bilang tadi cuma 3 juta ya. Coba dibaca dulu teman-teman. Ya, oke. Saya gede nggak? Dia tadi bilang 3 juta itu penipu. Nggak bisa Loh, tadi bisa loh Pak. Untuk konten-konten kreator silakan direkam guys, konten ini. Direkam ya semuanya, dan tolong buktikan ya itu. Konten terbaru ini guys. Pencari konten silakan. Baca aja Kristen. Coba Pak, dibaca dulu. Dibaca dulu Pak. Dan tolong itu dikirim ke rekening siapa? Bang, dan itu dikirim ke rekening siapa? Dan yang masuk ke rekening saya berapa? Enggak, itu dikirim di rekening siapa? Itu topik, ya itu masuknya ke Femi, tapi kan topik bilangnya tadi. Berarti harus ada Femi dong, Aduh, ini gimana sih? Anda iya, itu kan sebentar Pak. Bapak melihat WA itu, uang pertama kali dikirim ke rekening siapa? Femi. Oke. Feminya sekarang di mana?
Itu dia nge-live dia apa? Dia udah jijik sama Taufik ketemu sama Wah, yang nggak bisa dong. Nggak bisa gitu. dong. Apakah kita perlu ke sana ke live-nya apa gimana nih? Ya, di sini aja, Pak. Ke sini aja, Itu, Pak. Sebentar. Bang Umar, aku mohon maaf, minta izin. Siap, lanjut. Ini kan si yang namanya PMI itu kan membuka donasi atas nama Tuan Logika, betul? Iya, betul. Oke, sekarang harus diaudit semua. Atas Oke. nama Tuan Logika yang masuk ke PMI berapa? Betul. Yang ditransfer ke Bang Logika berapa? Ayo, berani nggak PMI? Itu yang saya bilang, Bang. Itu yang saya bilang, berapa donasi masuk ke, justru ini pertanyaan, PMI cuma ngirim ke saya kurang lebih 3 juta. Dan setahu saya masih ada sisa sama dia, dan itu nggak pernah saya minta lagi. Nah, ini pertanyaannya, kalau mereka mengaku lebih daripada ini, mengatakan saya menipu, justru bukan saya menipu, kalian sedang mempermalukan diri kalian sendiri. Betul. Tolong diaudit benar-benar ya. Diaudit. Berapa yang masuk ke rekening saya dari si PMI? Itu betul, Itu Pak. baru yang saya maksud. Baru very Jangan clear. jadikan Tuan Logika Ya, sebagai very apa? clear. Objek penderita gitu loh. Jangan jadikan Udah dia. udah itu penkoran kan bisa Aku bukan bela buta apa bukan. Aku sesuai dengan koridor prosedur yang betul seperti gitu itu loh. ya penkoran bisa membuktikan, penkoran bisa membuktikan. Penkoran ada kok. Sekarang banyak ini pakai atas nama padahal ditelep sama dia sendiri gitu. Misalkan kayak saya ya buka donasi, dapat 10 juta, saya subsidi cuma 5. Udah gitu saya tinggal pergi. Enak amat sayanya, iya toh? Iya. Saya bukan tertarik Iya. dengan narasinya Pak Kristen. Si Femi jijik karena apa? Itu dengan ada Bang Logika? Tiger. Nggak bisa. Bang, itu ada Bang Tiger, tolong naikkan dia salah satu Panggil yang donasi. namanya Femi, Oke, panggil siap, sini. siap, Aku mau siap. tahu orangnya kayak siapa gitu. Ya. Itu yang paling penting ya, yang paling penting yang ingin saya mau adalah berapa yang Femi kirimkan kepada saya. betul sekali. Dan kalau ada sisanya, ini yang menjadi masalah ya. Coba Itu. sebentar. baru fair play itu. Sebentar, Bang Melnak. Bang Umar, Iya. karena Femi ini adalah salah satu teman terbaik saya dan kami berdua yang punya gagasan organisasi ini. Coba saya turun sebentar, saya akan menghubungi. Ya, oke, siap. Oke. Maaf, saya bukan ikut campur ya. Masalahnya udah muncul ke publik gitu loh. Iya, Masalahnya benar kasus ini sudah muncul. harus itu. diklarifikasi Benar, agar siapa? Pak. Agar masing-masing tidak merasa dirugikan, tidak merasa difitnah gitu loh. Benar. Betul kan? Ada yang bilang, izin teman-teman, nah ini saya luruskan. Ada yang bilang di bawah saya serang Kristen, tidak. Saya tidak menyerang Kristen. Justru Kristen sejati ini dia naik mengatakan saya menipu donasi, ya saya macam-macam lah di sini melakukan kejahatan. Nah itu, ingat ya, saya tidak memusuhi Kristen, saya tidak ini. Saya hanya menuntut kepada si Kristen sejati ini untuk menunjukkan buktinya. Bukan kamu menginjak Bible. Nah, gini Pak Kembali ke Kristen. situ dia. Udah itu udah clear. Anda nggak mau melaporkan. Sekarang coba konsultasi dulu sama si Femi biar semua terbuka jelas gitu. Jadi Silakan. saya izin turun sebentar. Siap Pak jurnalis. Oke. Siap, Pak. Salam, Siap, Bang. salam Siap, siap. damai Bang ya. Tuhan Yesus Oke, memberkati. Izin turun sebentar. siap. Ya, oke. Teman-teman, saya bernarasi gini bukan menuduh si A si B si C enggak ya. Saya mau Boleh bukti. masuk nggak bentar? Boleh. Saya mau bukti sebenarnya kasus ini udah diungkap ke publik. Oke, gitu abis loh. ini Jul, Harus clear, betul. Oke, Jul, silakan Jul. Ya, aku salut juga ya lihat teman-teman sebelah kita ini ya, luar biasa nih. Kemarin kita tahu sebelumnya banyak mafia donasi, tapi yang jadi korban, yang jadi tumbalnya itu biasa dari internal mereka, dari kalangan mereka sendiri. Ini dari pihak Muslim, Logika dijadikan tumbal, dijadikan objek untuk nyari donasi, luar biasa memang sebelah ya. Jadi semua bisa dijadikan objek. Ya semangat buat Logika jadi tumbal mencari donasi. Enggak, jangan framing. Enggak ada yang belum ada bukti. Ya enggak ada. Jangan narasi ke sana. Saya gimana pun Kan saya udah kasih bukti apa lagi? Buktinya Femi suruh ke sini Femi. adakah dia menunjukkan bukti teman-teman? Bukti yang dikirim ke rekening. Betul nggak? Logika jadi objek nggak ini sekarang? Kristen sejati. Femi Dengarkan, suruh ke sini. itu yang dikirim ke Femi, bukan ke saya. pakai Gimana bank buktinya? Kita mafia donasinya bukan kamu, kan aku bilang mafia donasi bukan kamu, tapi kamu jadi objek, luar biasa. Jadi objek, iya betul. Ini KTP-nya Muslim, mantap. Oknum berarti Bang, oknum ya. Jangan bukan. Kan aku bilang mafia, Ya, oknum, mafia ya. itu kan oknum. Ya, saya setuju. Kalau mafia oknum saya setuju. Tapi kalau ibaratnya mengata Kristen enggak.
Saya hubungan baik dengan Mafia Kristen sampai saat donasi ini. kan tadi aku bilang mafia Tapi ini- donasi. Iya betul betul. Siap bang, siap. betul, Oke, betul. siap salah bang, siap salah. Siapa aja pasti tergiur lah. Siapapun juga pasti tergiur. Agama apapun juga pasti Lu oknumnya. nggak tergiur, Mar. Lu kok nggak jadikan Ya. logika sebagai bahan nih? Tapi Enggak, Jul. izin bang, saya mau Aku bertanya menyerah ini, kepada Jul. Bang Konsultan ya. Saya mau tanya bang. Dia katanya sudah menunjukkan bukti. Sementara yang saya lihat bukti itu mengarah ke rekening Femi. Nah, pertanyaan saya, seharusnya bukti itu adalah yang mengarah ke rekening saya. Iya, Dan setuju. rekening saya itu ya rekening saya ada cuma 2, yaitu satu aplikasi Dana, yang satu Brimo atau BRI, dan itu atas nama istri saya. Nah, tolong tunjukkan ya tanda-tanda bukti pengiriman Anda ke rekening saya begitu. Berapa yang dikirim? Nah, Dari logika pertanyaannya Saya udah bisa ngomong kan. Ya, dari Gantian logika dong, udah dapat logika. berapa? Dari kamu lah, pengakuan Gantian. kamu. Masa saya di bawah Ya. mulu, Anda di atas. itu kurang lebih, Gantian dong. kalau setahu saya bang, entah Topik. udah ada 3 juta entah belum. Kurang lebih 3 Dari juta. tadi saya 2 juta diam, udah Topik. lebih. Begitu. Topik, Silakan. gantian Topik. Begini Topik, tadi kamu mengatakan bahwa bukti transferannya udah ada di rekening bini kamu, dan kamu mengatakan bahwa semua totalnya adalah 3 juta. Coba kamu kasih buktinya sama saya. Oh enggak. Kejang-kejang Taufik. Oh, Taufik. Kejang-kejang. Saya kan mengatakan yang saya terima kurang lebih 3 juta. Anda mengatakan saya itu menipu. Yang dikirim bukan 3 juta, lebih dari itu. Nah, saya Tadi cuma kamu mana bilang yang 3 juta, lebihnya? kamu bilang 3 juta. Saya ada rekotannya. Buka WA saya. ini, saya Mas? kasih. Yang menuduh yang harus kasih bukti dong. Yang menuduh dia makan donasi lebih. Ini dari bang, kasih bukti. suruh dia buka WA saya kasih bukti sama dia. Berani nggak Topik? Anda buktikan di sini aja kok Saya kan nge-record pakai HP ini, masa saya emang di sini bisa muter video? Karena bisa Topik. Ya sama, saya juga lagi di bengkel cuma bawa 1 HP. Udah kamu buka WA saya kasih lewat WA pada Anda. Habis itu Anda blok lagi nggak apa-apa, tapi biar Anda pegang omongan Anda. Tunjukkan gitu. aja di sini, tunjukkan di sini, clear kok. Anda mencoba memframing dana yang masuk ke si Femi, Coba terus Anda Topik tuduh saya. buka WA saya Seharusnya yang kasih Anda lewat WA Topik. Seharusnya yang Anda tuduh itu si Femi, bukan saya. Lucu kan Anda ini? Aduh Topik kan pegangan omongan Anda nggak bisa dipegang Topik. Dari situ aja Anda udah menampakkan bagaimana Anda Enggak, jadi menyampaikan begini. kata Anda. Gini, Pak Kristen tadi kan uang itu ditransfer ke si Femi pertama, maka kuncinya harus si Femi dan itu harus diaudit. Nah, narasi dari si Julius ini jangan-jangan diduga ada mafia donasi gitu loh. Gitu Jadi loh. Pak Umar, saya sudah setuju dengan perkataan itu ya. Saya juga udah mengatakan hal seperti itu tadi ya. Cuma dengan perkataan Topik yang mengatakan bahwa telah dikasih sama dia didonasikan 3 juta, ya. Tapi dia mengatakan bahwa bukti transferannya ada Gini. Maksud gua tuh langkah pertamanya harus si Femi gitu loh. Si Femi ini kan yang dari donatur. Terus ke si reknya si Femi, ini diaudit nih. Sorry, Femi itu buka donasi atas nama siapa? Atas nama yang bersangkutan siapa orangnya? Saya bang, Itu logika. atas nama Tuan Logika. Waduh. Dan itu untuk keperluan saya ke Medan. Oh, harus audit ini kayaknya nih. Tapi nggak boleh loh. begini Pak, kita apa ya? Kita Ya, lain aja Jul. poinnya begini kan. Bentar, Kristen sejati. Sebentar. Jul. Bantuan logika nih. Kalau dari Bang Logika nih, ridho nggak sebenarnya uang itu kalau sampai ternyata misalnya terkumpul ada puluhan bahkan ratusan juta, tetapi Bang Logika cuma dapat 3 juta. Kira-kira perasaan Bang Logika gimana tuh? Ya nggak boleh. Yang pertama gini bang. Yang pertama aku hanya ditunjukkan ya yang dikasih berapa itu aja. Tapi kalau ada lebih dari situ saya nggak tahu bang, jujur. Saya nggak tahu. Kalau ada yang lebih dari situ itu gimana? saya nggak tahu. Gimana perasaan kamu? Perasaan Ya, saya yang pertama bukan harus saya dikasih menyesal semua. tidak, tapi Harus saya dikasih semua. bukan enggak. Merasa tertipu bukan nggak? bang, bukan. Ya gini bang, Femi, yang mana? merasa tertipu Femi. itu sebenarnya. Nah, izin saya bicara dulu. Dulu ya. Saya tidak merasa gini, bukan saya merasa tertipu, tapi donatur lah yang merasa tertipu. Saya takut kalau ini memang benar-benar terjadi, justru orang-orang yang baik tadi itu akan berpikir beribuan kali berikutnya. Mereka akan trauma untuk membantu yang lain. Mereka akan ini.
Nah itu yang saya khawatirkan bang. Itu host Femi dinaikkan dulu Femi. Tuh kamu bilang tunggu dulu. Silakan bang. Femi silakan diaudit teman-teman. Silakan naik Femi. Coba Tuan Logika bilang lagi sama Femi, saya kurang percaya bahwa uang yang telah dikumpulkan itu. Enggak, si Femi ini kemana? Pak Kristen sebentar, Pak Kristen. Framing Si Femi lagi kan? kemana ini? Coba. Secret. Yang namanya secret. Siapa? Sabar. Good Ferdi, nggak ada di daftar list. Silakan minta minta naik. Wah, mafia donasi diduga. Kalau nggak ada print out-nya nggak bisa diaudit ini, Bang Umar. Ingat teman-teman ya, sekali lagi jangan. Gitu loh. Halo izin. Kenapa saya katakan tadi Tunggu jangan dulu ada logika framing naik logika ini, namanya belum naik. Dengarkan dulu, ini si Kristen sejati justru udah mengatakan ini dari saya. Saya nggak ada narasi apa-apa loh. Iya. Bisa jadi fitnah itu Bang Logika. Wih, Femi itu kan begini Femi tadi kan ada itu. Tunggu dulu. Enggak, Logika, Pak Kristen, tunggu dulu. sebentar Pak Kristen. Pak Kristen, si Feminya di mana ini? Si Feminya? Itu buat Ferli. Ferli. Oke, Suruh naik. Logika, Jadi kenapa begini. bukan pakai rekening kamu? Kenapa mereka galang donasi bukan rekening kamu atau istri kamu? Kenapa harus Femi? Aku nggak tahu, tanya mereka sendiri karena yang mengusulkan itu pun mereka. Demi Allah saya nggak ada pernah minta Gawat untuk ini, donasi itu, Jul. mereka lah Gawat yang ini, Jul. menawarkan. Tapi mereka tahu saya kekurangan. Saya selalu bilang kan, saya kerjanya cuman mesin rumput. Penghasilan saya untuk makan hari ini begitu. Maka mereka mengatakan ya kami paham kondisi Bang Logika, makanya kami punya niat untuk buka donasi dan mereka minta izin sama saya dan saya izinkan. Begitu Bang. Saya izinkan memang, saya izinkan. Bilang, kamu nggak Femi kemana? Saya saja gitu, supaya menjaga jangan ada mafia donasi. Karena kan ada track record teman-teman ini sering jadi mafia donasi gitu. Iya, itu lagi mau dinaikkan Bang Julius, si siapa Feminya. Butterfly naik. Gini aja Minta Bang. permintaan aja. Saya Kalau mau dia akunnya naik. privat, gitu loh. Saya mau dia naik. Gini, saya cuman mau dia naik, tunjukkan cuman satu Bang, yang saya tuntut cuman satu, tunjukkan bukti-bukti yang dia kirim sama saya. Berapa yang dia kirim, itulah yang saya akan ini kan. Ya, Di luar itu saya nggak mau tahu. setuju. Ini. Gitu. Saya hanya mau, saya hanya mau dia tunjukkan berapa yang dia kirim sama saya. Loh, dia harus Itu tanggung tadi jawab yang terhadap- dibilang logika Femi tentang harus yang tanggung jawab CF terhadap cuma dana hanya yang masuk. tunggu Bang Sebentar, Melna. teman-teman. Sorry, Ini Bang sorry. Melna nggak ada sebutnya nggak Bang Melna? Oh, bukan, sebabnya atas nama Tuan Logika, nggak boleh gitu, harus fair dong teman-teman. Ya, harus Iya, ada si tunggu Ferry, dulu. si Ferry apa si Femi sih? Ferli. Ya. Begini Femi, begini. Laki Itu apa kan perempuan? udah ada rekamannya saya kasih ke Femi lewat WA. Itu boleh dikasih sama. Oh, enggak, ini, bentar. Butterfly ini ya. Tolong naikkan Femi kalau dia ada. Ini nih ya, akun yang ini ya. Teman-teman biar dia tekan dulu. Iya. Sabar. Oke. Iya, tuh, Femi. Tuh ada Femi tuh. Nah, lanjut Bang Umar. Oke, silakan. Bukti, Jul, handle dulu Jul, gua ada tamu Jul. Halo, selamat siang. Ya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Femi. Kak Femi, Iya. kebetulan minta bukti transferan dari Kak Femi. Berapa sih jumlahnya yang ditransfer sama topik gitu lah? Siap. Semua saya bukakan ya. Ya. Jadi saya minta tolong semua mute supaya saya bisa jelaskan. Ini kan terakhir untuk bukti saya print ke bank. Begini, tadi ada yang nanya, kenapa bukan punya Bank Logika aja banknya gitu atau mungkin rekeningnya. Jadi pada saat itu kami punya grup toleransi namanya ya. Kami punya grup toleransi dan memang yang mau mengadakan donasi jujur pure itu dari saya dengan abang saya di Jesiaan karena kami peduli sama beliau Bank Logika atau Tuan Logika ini ya. Jadi kami sama-sama di satu grup toleransi namanya. Dan di situ semua teman-teman banyak kok, bukan cuma saya dengan Bang J sendiri, termasuk salah satu Kristen sejati ini. Ya. Saya tidak tahu kenapa, karena semua yang berhubung nasi sudah selesai. Yang tersisa di saya 200.000 ya. Yang tersisa di saya 200.000 dan itu ya kemarin memang beliau minta lagi 1 juta. Tolong bantu saya 1 juta teman-teman. Saya mau buat pindahan rumah gitu. Saya mau pindah dari sini karena secara identitas saya semua sudah ditahu dan saya dicari-cari sama orang banyak.
Oleh karena itu beliau minta donasi ke kami lagi. Tetapi teman-teman, saya terbuka di sini, ada kok buku bank saya juga sudah saya cetak dari awal. Jadi setiap hari saya ke bank untuk mencetak. Jadi setiap malam kita berdonasi, jadi kurang lebih 3 kali donasi terjadi di room ya. Dan itu di roomnya Tuan Logika, teman-teman ya, di room Tuan Logika. Dan setiap habis donasi, besok pagi saya langsung selalu pergi print out ke Bank BNI ya. Jadi saya bisa print kembali itu karena print terakhir memang sudah selesai. Untuk sebentar saya bukakan ya teman-teman ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Jadi kalau bilang sampai puluhan juta, aduh minta maaf ya, tidak sampai puluhan juta, 5 juta aja nggak nyampe ya. Itu kurang lebih 3 jutaan dan clear, sudah selesai semua. Tinggal 200 ribu saya ya. Dan itu semua terbuka di dalam grup toleransi. Bahkan itu pun masih kurang untuk beliau. Betul atau tidak Bang Logika? Saya sudah transferin untuk AKP izin, enggak Kak izin 30 detik Kak ya, supaya nggak ada salah paham. Sampai saat ini saya nggak ada masalah itu. Jadi KPMI harus tahu, tadi yang naik ke sini itu Bang Kristen Sejati, dan dia mengatakan saya menipu donasi. Ya Kak ya, ini supaya nggak ada kesalahpahaman antara kita. Karena saya nggak tahu apa motif Kristen Sejati ini datang sini menuduh saya menipu, menuduh saya yang macam-macam gitu ya. Dan saya selalu dari awal mengatakan yang masuk ke rekening itu cuma kurang lebih 3 juta. Nah, dan itu setiap pengeluaran saya kasih tahu sama Kak Femi, termasuk membolo Honda pertama kali, betul nggak Kak ya? Dan saya sampaikan itu kebutuhan saya di sana. Dan saya juga mengatakan kepada Kakak, mengirim bukti Bang Dosma berapa ngirim sama saya waktu itu ingin berangkat di sana. Maka dari itu saya mengatakan, ini Kak bukti Bang Dosma ngirim sama saya. Maka Femi minta izin sama Bang DJ untuk mengirim kepada saya, untuk orang rumah saya dan bekal tambahan di jalan. Begitu. Jadi ceritakan sejelas-jelasnya Kak Femi. Dan ingat ya, tadi di sini saya kan udah ingatkan teman-teman, jangan ada framing, karena saya nggak mau ada siapapun yang di framing, termasuk mengatakan ada puluhan juta ini. Dan saya nggak mau tahu tentang itu. Yang saya mau tahu, tolong Kak Femi jelaskan berapa yang pernah Kakak kirim sama saya, dan tolong ceritakan setiap Kakak ngirim itu untuk apa aja Kak. Itu aja, supaya nggak ada kesalahpahaman untuk kita. Silakan Kakakku. Oke, baik. Ya, begini Femi. Sabar. Karena tadi Logika bilang dia nggak tahu uangnya 3 juta atau Diam lebih. dulu. Itu dia perlu bukti katanya. Ya sabar, biar Kak Ferli. Jul, handle dulu Jul. Nggak ada. Bentar. Oi. Ya, tolong jangan jujur. Saya nggak menuntut itu. Jul. Handle Karena dulu ada Jul. fitnah di sini, saya menipu donasi. Maka dari itu saya minta mana bukti transparan sama saya. Nah itu yang saya minta ke Kak Femi. Di luar itu saya nggak mau tahu. Bahkan ada pertanyaan barusan ini. Ya, kira-kira Bang Logika kalau ada nanti, kalau lebih dari itu yang dikirim atau puluhan juta gimana? Saya merasa rugi. Tapi yang merasa rugi adalah para donatur. Itu yang saya bilang. Ini dua-duanya jujur soalnya Bang Umar. Iya. Wih. Jujur, akhirnya jujur gitu loh. Nah ini Oke. mengembangkan itu. Nah silakan Bu, ada pertanyaan tuh. Oke. Tolong yang lainnya di mute dan dengarkan penjelasan saya ya. Ini adalah bukti-bukti transferan. Siap. Ya. Ini adalah bukti transferan. Ini adalah transfer pertama ya. Kalian bisa lihat di sini dengan jelas ya. Di situ totalnya 1.500.000. Oke, di tanggal berapa itu? Nah, tanggal 30 bulan 10 nih. Atas nama di dana istrinya Bang Logika ya. Itu nomor dananya. Yang lain bisa rekam. Bisa. Rekam, Ini. saya nggak mau lagi berurusan begini. Jujur saya nggak mau lagi. Ya, udah direkam kok Bu, tenang aja Bu. Oke, ini pertama ya. Bu, tenang aja Bu. Ya, ini saya punya pekerjaan yang lain, bukan hanya mengurus hal begini. Ini saya nggak mau. Saya pure hanya untuk membantu beliau. Ending setelah itu nggak ada lagi ya. Ini yang pertama ya, sudah dikirim ke beliau. Terus yang kedua, nah ini lihat semua bukti rekening masukkan itu semua saya print ke rekening ya. Tidak ada yang saya sembunyikan di sini. Tuh, setiap hari tanggal berapanya itu jelas. Berapa Totalnya yang masuk. berapa Bu? Totalnya Ya. berapa Bu? Total semuanya. Totalnya itu semua 3.200.000. Oh, berarti totalnya kurang lebih 3,2. Nah, itu dikasih ke Ya, betul sekali. Dikasih ke Bang Logika berapa?
logika berapa? Sudah 3 juta, tertinggal 200 di Oke. saya, tertinggal 200 Udah. karena beliau minta donasi 1 juta. Oke, Beliau udah minta donasi clear. 1 juta, tetapi ya tunggu dulu, saya nggak selesaikan dulu biar nggak ada embel-embel yang lain. Saya nggak mau nama-nama saya dibawa begini. Oke. Saya pure hanya untuk membantu. Saya Jangan tidak bawa kabur nama ya. saya. Saya tak kabur. Ya, terus Jangan nelpon saya dulu pas saya live. Iya, iya, Jangan ada iya, yang iya, iya. nelpon dulu. Berarti udah clear itu, udah clear, Bu. Tolong ya, jangan ada yang nelpon. Udah clear, Bu. ini lagi, ini pengiriman kedua. Iya, Ini iya, iya. pengiriman yang keduanya. Clear, saya nggak mau ada yang nanti bilang Udah Bu, saya Ibu mati kena uang pelanggaran Bu. donasi, sorry ya. Iya, Saya- Bu, kena pelanggaran ya. kena pelanggaran Bu. Sebentar Bu, saya turunkan dulu Bu ya. Itu saya sudah dengar bahwa terkumpul 3,2 dan dikasihkan ke logika 3 juta. Ada yang Nah. kedua bang, itu kan ada yang kedua, abang gimana sih nggak kondusif? Dia udah gue Biarkan tanya diselesaikan, Bang. totalnya berapa semua 3,2. Iya, itu kan yang awal bang, belum yang kedua. Bang Kristen Oh, sejati. ada yang kedua, tunjukkan Bang, gak apa-apa, ada yang Kristen kedua. sejati di sini Gak udah- apa-apa, naikkan aja. Udah gak bisa Saya baru framing tahu lagi, ada yang nggak kedua boleh, ini. nggak boleh framing lagi Bang Kristen. Sebentar. Sebabnya Bang Umar, sebentar. ibu Iya. Femi tadi udah klarifikasi nggak boleh framing lagi Bang Kristen, nggak boleh. Pamelnak sebentar. Iya. Bang Umar, Bang Jul, Pamelnak, Logika, Kristen Sejati dan teman-teman berhubung saya harus mengisi acara, oke, diselesaikan Oke. dengan baik-baik. Saya akan coba bicara nanti dengan Femi bagaimana karena Spartan, Logika, Femi itu teman terbaik saya karena mereka anggap Iya, saya iya. ini teman untuk bisa kasih saran. Oke, makasih buat semua. Salam Makasih, Bang. keluarga, salam keluarga. Sama-sama, Bang. Bang Surya, Oke. ya. Oke, Bang Logika, salam horor Bang. Sesama dari jumpa terokan. Ya, mari. Iya, siap Bang, arti kebenaran. Kapan kita ngopi Bang, kabari aja Bang ya, kalau Bang pulang ke Sebelum Kak Feminya naik, aku mau nanya lagi nih. Aku mau nanya nih, Bang Logika, ini kan yang masuk artinya dikasih nampak 3,2 tuh. Menurut logika nih, jumlah segitu udah pantas nggak untuk logika atau seharusnya bisa lebih nih? Ada rasa sedih nggak gitu? Gini, enggak, jangan kemana-mana Bang. Saya enggak menuntut, kan dari awal saya bilang, saya menerima usulan mereka untuk kumpul donasi bukan untuk memperkaya diri. Itu hanya untuk, karena kalau saya menghabiskan waktu selama di Medan Bang, anak istri saya di rumah seperti apa, terus biaya Iya, saya ke iya. sana itu seperti apa. Jadi nggak ada. Itu udah lebih dari pantas dan saya sangat menghargai perjuangan Iya. teman-teman yang udah berdonasi. Saya sangat menghargai itu, apresiasi Bang. Itu aja. Jujur aja saya nggak mengharapkan lebih. Dan itu sudah cukup. Dan kemarin memang betul, setelah saya pulang, tunggu dulu. Setelah saya pulang, itu kan sisa donasi sisa 200. Dan saya minta kepada teman-teman, waktu itu bisa nggak teman-teman? Karena jujur ya, silakan tanya. 18 orang di grup udah ada belum yang donasi kan gitu. Nah, dan saya nggak mengharapkan itu. Saya bilang gini, teman-teman ini saya udah ada di rumah, tetapi data saya karena banyak ancaman Bang, gitu. Saya nggak takut kalau secara diri pribadi. Tetapi yang namanya manusia Bang, yang dipikirkan juga bukan diri sendiri, ada anak istri. Ya, banyak ancaman dari mereka, ingin itu dan sebagainya. Karena pernah saya usulkan, saya ingin pindah rumah Bang. Kira-kira ada nggak yang bisa bantu saya pindah rumah? Di sini untuk mengangkat barang pakai mobil itu kurang lebih 500 ribuan. Nah, uang sewa rumah di sini 500 ribuan per bulan per ini. Nah, untuk dasar aja saya waktu itu pernah mengusulkan. Nah, dan itu tidak pernah terkumpul sampai saat ini. Entahlah, nggak tahu saya di belakang itu Bang. Gitu. Nah, intinya gini teman-teman ya. Saya juga nggak ingin kok memanfaatkan kalian karena untuk apa? Justru resiko yang saya ambil itu justru lebih besar daripada apa yang kalian berikan itu. Tetapi kembali lagi saya sangat mengapresiasi niat baik teman-teman, apalagi donatur yang dibawa. Mereka nggak pernah mempermasalahkan itu. Mereka nggak pernah menuntut lebih apapun hasil saya ke sana. Tetapi justru orang-orang yang di grup, termasuk si Spartan ini biang keroknya kalau nggak salah saya. Inilah biang keroknya. Kalau Kak Femi justru kemarin pun adem-adem aja. Tapi ini biang keroknya, jangan-jangan dia adalah mata-mata. Saya nggak tahu. Jujur aja teman-teman, dia Ya, oke, dari oke. awal yang chat saya marah-marah Oke. macam-macam. Saya bisa lihat chat. Siap. Udah, Spartan diam dulu. Iya. You udah nggak donasi, you ngomel-ngomel. Ini gue mau tanya sama si Ferli, Kak Ferli. Tanya dia ada nggak donasi dia? Kak Ferli, itu total semua berapa? Udah gitu aja. Kan tadi udah disebutkan buktinya, nanti kena ban lagi. Total semuanya yang masuk ke rekening Kak Ferli, Bang.
Tunggu teman-teman. Jadi begini, saya cerita dulu dari awal terkait Boleh. donasi ini. Boleh, lanjut. Selesai biar clear. Ya. Saya punya pekerjaan, Bang. Saya tidak mau Siap. berurusan. Karena saya orangnya pure murni hanya untuk membantu Tuan Logika. Itu yang Siap. harus kalian tahu. Dan Oke. saya tidak pernah punya masalah dengan beliau. Ending setelah itu selesai donasi, grup kami tutup karena akhir permintaan donasi itu tidak terlaksana karena teman-teman itu kan permintaan terakhir donasi kan untuk kami di grup kami aja, grup toleransi. Siap. Dan waktu itu tidak ada teman-teman satupun yang bisa membantu. Ya namanya kan kita punya grup, walaupun kita hanya mau membantu beliau, tapi semua orang kan tidak bisa membantu namanya duit. Kami semua hanya bantu dengan support di dalam room pada saat donasi terjadi dan juga pada saat di dalam komunitas kami itu kami seperti keluarga. Ending setelah terjadi donasi itu selesai karena waktu itu Bang Logika butuh seperti yang saya cerita tadi. Nah itu tidak terlaksana dan teman-teman tidak mengumpulkan satupun tidak ada mengumpulkan dan tidak ada lagi penggalangan donasi setelah itu. Karena ketika kita penggalangan donasi tidak ada kalau tanpa Tuan Logika. Itu yang pertama yang harus ditahu. Donasi tidak pernah kami adakan kalau tanpa beliau. Dan selalu kita donasi itu harus ada beliau di situ karena ketika ada beliau baru room rame. Saya juga pernah mencoba sendiri tapi tidak ada. Kenapa? Karena kan room ini akan rame kalau ada beliau. Begitu teman-teman harus tahu itu. Oke. Nah, dan setelah itu ya setelah terjadi penggalangan kali, jadi semua dana yang terkumpul tadi itu sudah tertransfer ke Bank Logika dengan totalnya itu adalah kurang lebih 3.200.000. Nah, tertransfer ke beliau dengan bukti-bukti itu 3 juta. Sisa di saya 200.000 ya. Jadi teman-teman tidak ada lagi yang namanya donasi lain. Kalaupun mau bukti lagi ya boleh. Ini kan print out dari buku rekening saya kan ada. Tidak pernah ada rekening lain kita bikin donasi. Rekening satu-satunya cuma rekening saya. Oke. Kak Pemi izin 30 detik Bang. Boleh. Maksudnya gini, ya izin ya. Boleh. Sebenarnya Kak Pemi gini, aku dari awal nggak ada permasalahan apapun itu, aku buktikan tidak pernah aku ungkit-ungkit masalah itu. Ya nggak pernah, dimanapun nggak pernah ungkit masalah itu. Tetapi tadi datanglah si Kristen sejati ke sini, menuduh saya telah menipu donasi, menuduh saya telah macam-macam berbuat kejahatan Kak. Ya, jujur saya sama Kak Pemi nggak ada. Terakhir saya blokir Kak Pemi dan 2 hari yang lalu sudah saya buka blokirannya. Jadi bukan saya saya buka hari ini. 2 hari yang lalu saya sudah buka blokir Kak Pemi dan setiap Kak Pemi membuat yang namanya status pasti saya tonton kakak-kakak lihat itu hasilnya di situ. Itu intinya saya waktu itu cuman blokir Kak Femi beberapa waktu itu. Kenapa saya nggak mau nanti kesalahpahaman ini bertambah besar kalau saya masih ini. Itu maka saya stop di situ. Setelah hati saya tenang saya buka. Dan kalau Kak Femi sadar itu 2 hari yang lalu sudah saya buka. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu Kak. Intinya sudah saya buka. Itu menunjukkan saya nggak ada sakit hati sama Kak Femi, nggak ada sakit hati sama siapapun. Tapi yang menjadi masalah izin Kak Femi ya. Ini kenapa sampai seperti ini? Itu karena Kristen tadi naik mengatakan, oh mohon maaf seolah-olah mau mengadu domba kita di sini Kak. Saya nggak tahu apa motif dia. Saya nggak tahu Kak Femi. Karena saya nggak pernah menuntut Kak Femi. Saya bilang betul yang Kak Femi katakan. Kak Femi itu dari awal menawarkan saya untuk niat membantu. Dan saya menerima itu karena saya tahu saya butuh. Nggak ada masalah di sini. Tapi kenapa Kristen ini, Kristen sejati justru memboka di sini? Kenapa? Coba Kak Femi jangan mau tergiring Kak Femi. Kak Femi silakan, aku nggak minta bembelaan juga Kak. Bicara jujur aja. Dan tolong Kak, jangan kita tergiring seolah-olah ada motif di balik ini oleh si Kristen ini. Apa maksudnya Kak? Karena saya dari awal cuma mau tahu di mana letak penipuan saya. Apakah Kak Femi pernah? Nggak gini Kak Femi izin. Apakah Kak Femi pernah mengatakan saya ini menipu donasi? Karena Kristen membawa itu ke sini, ini saksinya 1.200 mata mandang Kak. Termasuk host kita, ada Bang Melna, ada menipu, yang lain. Kamu mengatakan kamu bimbang dengan uang Tevan. Tadi nggak pernah saya bimbang ya. Nggak pernah saya bilang bimbang ya. Silakan host tolong tegas di sini supaya Kak Femi juga tidak salah paham dengan saya. Saya nggak ada masalah dengan Kak Femi supaya saya tidak salah paham. Iya, gini. Gini sebentar. Izin bicara bentar ya. Boleh. Oh, saya izin bicara bentar. Boleh. Saya izin bicara bentar. Kamu diam dulu, Spartan. Kristen sejati, kamu diam dulu. Jadi begini teman-teman, 1,2 yang menonton ini ya dan semua yang ada dalam Komal ya. Kalian harus perlu tahu bahwa saya dari awal dengan Tuan Logika
pure murni saya membantu beliau. Bahkan kalian tahu siapa saya. Sebelum saya dulunya saya menggunakan nama secret name. Saya perjelas lagi ya. Saya pakai nama secret name. Kenapa saya ganti? Karena setelah saya menggunakan logo itu, setelah saya live, saya selalu dituding saya pembela Tuhan Logika. Saya ngerasa kayak saya tidak nyaman. Jadi saya wajar saya mengganti nama saya dari yang tadinya secret name ke sini ya. Itu yang pertama alasan saya. Karena saya tidak mau terlalu panjang, terlalu larut, saya dibawa-bawa begitu. Pure saya hanya murni mau membantu Tuhan Logika, nggak ada lebih. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman, untuk masih pure itu sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau kalian butuh yang bilang saya istilahnya mengambil uang donasi, saya bilang ke kalian ya, kalau mau silahkan minta secara pribadi ya, nanti saya kirimkan bukti melalui foto langsung dari print out dari buku rekening saya. Dan itu saya akan bikinkan langsung di kantor BNI, kalau bisa dengan orang-orang BNI. Ya, saya tipe orang dari dulu saya bukan donasi buat Bang Logika aja kok, supaya kalian tahu. Saya selalu membantu orang kecil. Ya, jadi tolong jangan kalian aneh-aneh di sini ya. Dan yang berikutnya teman-teman, siapapun ini saya ingatkan, siapapun ya yang mengungkit-ungkit lagi tentang itu donasi ya, silakan langsung berurusan sama saya, jangan bawa-bawa di room ini. Saya punya keluarga, saya punya nama baik yang perlu saya jaga. Saya bekerja di perusahaan yang cukup besar. Ya, setuju. Jangan Setuju. Saya mau dibawa-bawa, minta maaf. Ya, Kak Femi, coba tanya Kristen Kak. Kak Femi saya setuju Kak. Ya sebentar dulu Bang Ya, Logika. tolong tanya Kristen ini di mana letak penipuan saya. Saya pun gitu juga. Itu aja yang saya tuntut. Silakan Kak Lagu. Saya selesaikan dulu. Jadi siapapun itu mau yang kenal saya atau tidak, saya nggak mau lagi begini-begini ya. Tolong, ini sudah clear. Saya dengan semua sudah clear. Bahkan grup toleransi yang saya dengan Bang Logika bikin, saya pun yang bubarkan karena saya rasa di dalam situ sudah ada yang aneh, sudah ada yang nggak jelas. Makanya saya bubarkan karena saya punya pekerjaan yang lebih besar, bukan hanya hal ini. Kalian paham gitu? Masa saya mau tiap hari, saya bayangkan tiap pagi saya ke BNI loh, itu untuk mencetak semua setiap malam itu masuk berapa saya cetak ya. Jadi minta jangan lagi bawa-bawa nama saya, siapapun itu termasuk Kristen sejati sudah cukup lah ya. Ini clear hari ini, saya nggak mau lagi nama-nama saya dibawa. Saya sudah itu dan sudah clear, siapapun itu. Saya tekankan sekali lagi, kalau masih tidak puas silakan datang ke Jakarta. Saya ada di Jakarta kok, temu dengan uang 3 juta. Kak Femi, ini dua-duanya jujur. Kak Femi udah jujur, Topik juga udah jujur. Ini ada namanya Tiger, katanya donaturnya Topik, menurut Bang Umar. Tiger naikin. Naikkan aja, naikkan. Tunggu, aku Naikkan aja. Kak Femi tinggal di Jakarta, mobile banking kok nggak dibuat lah Kak Femi, bikin repot. Bang, saya ada satu tuntutan lagi. Tolong si Kristen sejati ini tunjukkan di mana letak penipuan saya. Itu yang belum lurus. Kak Femi, terima kasih kakakku. Sampai saat Bang ini Logika. maksudnya harus dia buat pengakuan. Karena kalau dari Bang Bang Kristen sejati, berarti udah tahu ya. minta maaf Oke lah, aja nggak udah apa-apa. selesai. Bang Kristen, minta maaf aja selesai sudah. Tadi ada yang tanya kenapa tidak bikin m-banking. Karena punya m-banking BCA dan itu saya sudah bilang dari awal. Karena waktu itu mereka bilang kasih rekening yang tanpa ada rekening kosong begitu. Jadi saya kasihkan, kebetulan waktu itu rekening kosong saya BNI. Dan saya ulangi, waktu itu penawaran terjadi berapa kali Bang Logika? Cuma rekening saya, betul atau tidak? Saya tanyakan ke Bang DJ Sian juga. Bang DJ mau pakai Apa yang dikatakan Kak Femi itu benar semua teman-teman. Benar. Ya. Aku kalau yang benar aku benarkan. Karena tadi sebelum Kak Femi datang pun aku udah bicara kan. Kurang lebih 3 juta itu. Gitu. Tapi jujur ini murni cuman gara-gara Kristen ini ingin provokator. Aku nggak tahu apa motifnya. Saya dengan orang-orang di Komal semua, bahkan Bang Security, Bang DJ, saya masih hubungan sama mereka. Bahkan mereka bilang kemarin, coba saya damaikan Anda dengan Femi juga. Dia, ya itu. Siapa? Bahkan Bang, Kamis kemarin, Kak Femi, DJ Sian naikkan. Siap. Pas kemarin hari ribut Kak Femi ya, itu Bang DJ Sian sama Bang Sukulit itu masih nelpon saya. Bang, bagaimana kalau kita telepon dulu Kak Femi gini-gini untuk mendamaikan? Saya bilang jangan dulu, jangan. Kenapa? Kak Femi orangnya keras, saya juga keras.
Sakutnya nanti gini, makanya saya blokir Kak Femi. Tapi kalau kakak lihat, coba cek Kak, 2 hari yang lalu saya sudah buka blokir kakak. Kenapa? Saya udah nggak ada ini. Dan saya sudah siap komunikasi dengan Kak Femi. Itu poinnya, kenapa saya buka blokirnya. Nah, tuh silakan tanya Bang DJ Siaan. Dia salah satu orang yang niat mendamaikan saya. Maksudnya, karena dia tahu ini murni kesalahpahaman. Tapi nggak tahu aku, sepantai ini apa? Siapa dia sebenarnya ini? Itu aja sih. Kenapa dia yang mengangkat ini, Kak? Kak Femi jangan salah Kak ya. Kakak dan saya, kita korban. Saya nggak pernah ngangkat masalah ini ke publik. Begitu juga dengan Kak Femi, karena kami saling percaya. Tetapi saya nggak tahu Spartan ini maksudnya apa. Menuduh saya tadi dan mengatakan ingin membongkar semua kebusukan saya. Kebusukan yang mana? Makanya saya katakan jangan turunkan si Kristen sebelum dia jelaskan semua, tunjukkan bukti di mana letak keburukan saya, apa yang mau dibongkar-bongkar semua di sini, nggak apa-apa. Silakan Bang DJ, ini Bang DJ adalah orang yang bijak di sini juga, yang punya niat ingin ini kita. Silakan Bang DJ. Kita sapa dulu Bang DJ dengan Bang Tiger. Selamat siang Bang DJ dan Bang Tiger. Selamat siang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi, salam perhorasan buat kita semuanya. Jadi apa yang diceritakan nama Femi dengan logika itu benar. Setiap si Femi mau mentransfer uang yang masuk baik dari donasi siapapun, baik dari Bang Tiger, dari Bang Asyong dan lain-lain, itu Femi akan minta izin ke saya, Bang. Dia logika mau minta dana sekian, oke transfer deh. Jadi memang semua dana itu total 3,2, masih ada sisa 200 di rekening Femi. Dan masalah tadi logika bilang soal masalah dia ingin pindahan ke rumah, pindah rumah karena ada tempat dia kurang nyaman sekarang. Kita di grup belum memberikan donasi ke Dek Logika dikarenakan ada hal-hal tertentu yang masih harus dibahas di grup, dan saat itu Dek Logika tidak bisa masuk ke telekonferensi kita bertiga, ke telekonferensi di grup. Jadi itu tadi kekurangan Dek Logika. Abang sangat menyayangkan bahasa kamu seolah-olah kita di grup tidak peduli sama kamu, Dek. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau ditanya lagi? Untuk masalah memang benar di dalam grup itu ada miskomunikasi antara sesama teman-teman di grup, dan saya meng-calling down semuanya. Spartan dengan Bang J, dengan Femi, dengan Logika. Dan ingat bahasa terakhir saya pada saat di grup, saya bilang ini ada miskomunikasi antara kalian. Ada miskomunikasi antara, tetapi Sabang sangat menyayangkan ada bahasa WA seseorang ke Logika sehingga Logika agak jadi tersinggung dengan bahasa WA tersebut. Dan Logika langsung WA ke Abang, Bang, sampai beginikah ininya? Oke deh, nanti Abang calling down kan. Dan akhirnya Abang lah pertama kali yang keluar dari grup komunitas toleransi, karena saya yang paling kalian tuakan tidak ada dihargai, karena sudah saya sampaikan sebelumnya ada komunikasi di antara kalian, miskomunikasi. Dan akhirnya Abang keluar duluan dari grup tersebut. Oke Bang, ya itu betul. Boleh saya potong nggak Logika? Kok ngomong boleh, silakan. gantian dong topik. Oh ya, silakan. Nah, Dan jangan lupa tunjukkan bukti di mana saya. Dan jangan lupa buktikan di mana penipuan donasinya. Silakan. Karena sebelum topik setiba di kampung, dia mengatakan saya akan ngasih tahu sama teman-teman yang di grup WA bagaimana proses yang saya jalani di Medan ini sebagai pelapor sekalipun saksi. Wajar dong dituntut. Nah, jadi itu kegunaan donasi yang diikuti buat apa? Boleh saya jawab? Hanya untuk Logika sebagai jalan-jalan gitu. Oke, izin Bang ya, saya jawab ya, saya tanggapin. Coba di mute dulu, besarkan saya Bang, biar saya agak ini enak dikit. Besarkan Mas. Ya,
Yang pertama kita bisa melihat ya dari narasi abang ini. Yang pertama kita harus ini kan, aku jujur, kenapa dia ini kok begitu nafsunya ingin mendapatkan kabar? Ini pertanyaan teman-teman. Kenapa kok begitunya? Saya sama Kak Femi selalu katakan alasan saya tidak mau mengasih tahu dulu, karena saya di sini bukan bergerak sendiri, ya. Apa yang saya nggak tahu, ada 18 orang di grup, saya nggak kenal semua, jujur aja. Dan sama Bang DJ juga saya katakan, tidak semua Bang DJ seorang ini pengacara loh, dia tahu maksud saya itu seperti apa, gitu. Jadi Anda katakan hak, sementara Anda udah tunaikan apa yang Anda berikan. Anda cuma keluar-keluar doang loh, cuma menuntut-nuntut. Anda bahkan saya katakan, mana? Coba tunjukkan berapa yang pernah Anda kasih sama saya, sehingga Anda itu punya hak penuh untuk menuntut saya. Coba. Oh ini loh buktinya, saya transfer Anda sekian. Ini buktinya adalah, sehingga Anda boleh mengotot. Ini mohon maaf deh, Anda cuma satu grup dengan saya, tapi Anda menuntut seolah-olah Anda itu adalah donatur terbesar. Ya, seolah-olah Anda itu udah memberikan segalanya terhadap saya. Sampai Anda berani fitnah saya di sini. Dan udah Pak Femi, udah ada Bang Siapa yang fitnah juga. kau logika? Coba tanya Femi alasan saya tidak donasi pada Anda. Kenapa? Coba tanya Enggak, Femi. bukan itu. Sekarang gini, Jangan kemana-mana dulu penipuannya di bahas. mana? Kenapa saya tidak berdonasi? Kenapa? Letak Dan satu penipuannya lagi, di mana? kenapa organisasi komunitas dibubarkan? Coba kamu tanya sama Femi. Oke Bang Umar Karena nggak usah kita diinikan. tidak kenal sama logika. Udah clear ya Bang Umar ya? Jangan. Udah clear ya Bang ya? Tanya, jangan dulu. Udah clear ya? Bentar, gini. Kita tutup sebelum memanas. Karena saya sama Kak Femi dan Bang DJ nggak ada masalah. Udah. Bukan aja Bang. Enggak, saya izin pamit. Ya, jadi udah clear ini. Bicara Kristen bentar sejati. Boleh. Bisa Saya nggak ada masalah. Saya nggak ada. Oh ya, tunggu Bang. Sabar, saya bicara Detik ya. Ini Bang, maaf ya Saya potong tidak ada dikit ya. masalah sama Kak Femi, sama Bang DJ, sama donatur lain nggak ada. Tapi sama si Kristen Begini, inilah karena dia mau dari tadi logika menanyakan tentang donasi. Turun aja di bawah kok dari awal kok bilang sih logika menipu donasi, sekarang bolak-balik. Yang lain. Sedikit, boleh saya bicara sedikit? Sebentar, aku mau pamit Bang dulu. Tiger dulu sama Bang Melnaf. Ini Bang Tiger sama Bang Melnaf. Ini orang-orang yang berdonasi. Tolong kasih mereka bicara dulu. Kasih ruang buat mereka bicara dulu. Baru saya Udahlah, gak usah diungkit, aku gak suka aku ungkit. Gini, teman-teman, aku mau turun dulu, izin pamit. Saya mohon kalau masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, gitulah. Supaya kita ada sejahtera gitu loh. Kalau kita damai hati itu ada rezeki datang gitu loh, teman-teman. Percaya gak? Keyakinan apapun juga kalau ada hati damai itu rezeki ada aja datang gitu loh. Yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen gitu loh. Udah masalah kecil dihilangkan aja dah, udah masalah kecil gini. Nah untuk Bang Kristen sejati itu tolong deh kalian kali itu dijaga gitu loh. Namanya Kristen sejati ya, belum ada bukti komen tuduh gitu. Aduh jangan gitu loh. Selamat siang. Ya. Tolong Bang Host, tolong naikkan itu namanya Bang J itu. Tolong dinaikkan dulu Bang Host. Bang siapa? Bang J. Oke, siap. Bang J dinaikkan dulu. Sebenarnya gini Bang, hal yang disampaikan si logika tadi, Dek Logika masalah dia di Kemedan, dia Dek Logika nggak memberitahukan masalah di grup, itu sudah saya jelaskan kepada adik-adik di grup. Sudah saya jelaskan semuanya. Karena di situ kan keamanan dan ibaratnya kenyamanan Dek Logika itu kita jangan ada yang tahu. Udah saya jelaskan sebelumnya di grup, tapi ya mungkin adik kita si Spartan agak mungkin punya prinsip dan pemikiran lain kan gitu. Kan udah pernah Bang jelaskan Dek Femi sama Dek Logika kan di grup? Ya Bang, udah. Dan saya selalu sama Kak Femi pun saya selalu katakan, maaf Kak, saya nggak bisa. Bahkan saya mau pindah kemarin pun kan saya sempat ada yang nawarkan dari Bang J, dari Spartan juga. Saya katakan, saya pindah bahkan Aku orang di grup ini pun. aku potong dulu. Bang J, coba suruh naik. Banyak yang mau naik. Di apa di pencet multinya Bang, multi. Bang J, pencet multinya Bang. Iya. Saya lanjut gini Bang ya. Iya, betul itu. Jadi nggak ada sebenarnya teman-teman nggak ada masalah kok, ini clear kita. Walaupun mungkin ada sempat miskomunikasi di antara kita, tapi percayalah
Saya nggak ada memasalahkan itu. Tadi Bang Kristen Sejati itu, karena saya kirim sama Bang J bukti chatan dia kepada saya, itu memang buat bangkit amarah saya, sehingga saya katakan jangan Bang, saya menolak. Bahkan saya bilang mungkin sampai kapanpun saya nggak akan ini dulu, tapi pada akhirnya saya udah terbuka hatinya, makanya 2 hari yang lalu saya sudah buka blokiran saya terhadap Kak Femi. Itu bukti saya sudah menerima kembali Kak, nggak ada masalah di antara kita. Itu sih, silakan Bang J, dilanjut Bang J. Halo, selamat siang. Dengar suara saya? Ya, dengar J. Silakan J. Sampaikan. Siang, salam toleransi. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di Komal. Sehat-sehat semua kah? Sehat Bang, sehat. Alhamdulillah. Amin. Tapi Puji Tuhan, Bang Tigar loh, Bang Tigar belum ngomong dari tadi, ya Allah. Oh ya, silakan Bang Tigar duluan. Iya, ke Bang Tiger dulu. Bang Deketin Tigar dia dulu dari lah tadi bentar. tuh. Iya, maaf Bang Tigar ya. Silakan Bang Tigar. Silakan Bang Tiger. Ya, selamat siang semuanya, Bang Umar dan teman-teman yang lain. Saya salah satu donatur emang untuk Bang Logika lewat Bu Feni sebesar 500.000. Saya sebagai donatur pun sangat ikhlas dan tidak pernah mempermasalahkan uang itu mau mengalir kemana, karena tujuannya emang waktu itu adalah untuk membantu Bang Logika selama ia dipanggil di Polda Sumut. Kenapa hal-hal seperti ini bagi orang-orang yang tidak menyumbang dipersoalkan? Seperti Kristen Sejati tadi. Seharusnya kami yang menyoalkan jika ada sesuatu yang menyimpang. Tapi hal itu saya sudah satu kali telepon dengan Bang DJ dan Bang Bu Femi, WhatsApp call kalau nggak salah kita ya. Nah, benar Pak, benar itu. Betul Bang, betul Bang, siap Bang. Dan saya percaya 100% kepada Bu Feni untuk mengelola semua itu. Kita yang menyumbang aja tidak pernah mempersoalkan hal-hal seperti itu. Kenapa yang tidak menyumbang mempersoalkan? Seharusnya jujur aja. Bang Kristen Sejati ini membuat malu orang Kristen. Dia tadi saya menyimak di bawah sangat lama, Dia menuduh Logika menipu uang donasi. Saya tahu, saya di bawah lama banget. Makanya saya bersyukur Bang Umar sebagai host sangat bijak untuk memberikan seadil-adilnya kepada kedua belah pihak. Jadi saya mohon stop masalah ini. Di sini saja sudah kita nggak usah ributkan tentang donasi. Untuk apa? Karena hal ini sudah berjalan dan sudah dihentikan oleh Bu Femi. Ya kita sebagai donatur mengharapkan supaya kasus ini selesai di sini, dan Bang Umar sebagai host yang bijak bisa menghentikan setiap orang untuk tidak lagi berbicara tentang hal ini. Itu tadi oknum. Terima kasih Bang Umar bukan orang untuk itu ya. waktu yang